Selamat datang di Kang Review Komik. Kali ini kita akan membahas manhwa yang berjudul The Saint Who Levels Up Through Necromancy. Semuanya berawal ketika portal muncul dan monster-monster keluar menyebarkan kekacauan, lalu para pemburu terbangun. 7 pemburu menciptakan keluarga bangsawan, tetapi satu orang mencapai puncak tanpa bantuan ilahi. Semuanya sendirian. Tokoh protagonis menjadi terkenal di timur sebagai prajurit ajaib yang berjalan bersama tengkorak-tengkorak bayangan. Namun, keluarga bangsawan dan bintang-bintang segera memutuskan bahwa keberadaannya merupakan ancaman besar bagi tatanan yang telah mapan. Dengan demikian, kita melihat seluruh kota dilalap api yang berkobar, seolah-olah itu adalah neraka sungguhan. Banyak prajurit dikalahkan karena mereka dikirim ke sana hanya untuk menjatuhkan pahlawan yang tak terkalahkan. Kemudian keluarga sihir terkenal itu membuat penampilan megah mereka dengan spanduk besar di tengah-tengah adegan yang kacau. Tokoh protagonis tergeletak di tanah memegang jam tangan yang rusak, sementara dia terluka parah dalam kekacauan itu. Dia kesulitan bernapas dan wajahnya menunjukkan kelelahan yang luar biasa dari pertempuran yang melelahkan. Bahkan berlutut dan dengan satu lengan yang hilang, Chinen Ryoga masih menatap lawannya dengan tajam. Dipenuhi amarah, Chinen Ryoga berteriak menentang penyihir tua bernama Dimitri karena telah menyebabkan semua kehancuran itu. Musuh duduk di atas pemberontak dengan angkuh menyaksikan bencana yang terjadi. Penyihir ini adalah perwujudan dewa yang perkasa dan dia mengejek nasib malang pemuda yang tidak terlindungi itu. Chinen Ryoga terbatuk lemah dan kemudian bertanya mengapa mereka mencoba menyingkirkannya. Dia bertanya apakah masalahnya adalah kurangnya dewa atau karena dia menolak untuk bergabung dengan para bangsawan. Orang tua itu tertawa dan membenarkan keduanya, mengatakan bahwa para dewa membenci siapapun yang dapat menjadi kuat sendiri. Kemudian orang tua itu menyatakan bahwa Raja Abadi memiliki kekuatan yang menyaingi mereka semua dan itu menakutkan yang lain. Chinen Ryoga menganggap alasan itu omong kosong belaka dan terus menatap penyihir itu dengan marah. Tetapi lawannya menjelaskan bahwa sihir mayat hidup melanggar aturan dunia dan menyinggung tatanan alam. Kemudian, penyihir itu mulai bersinar dengan cahaya keemasan, mengatakan bahwa surga telah meninggalkan prajurit bayangan. Chinen Ryoga mengejek Dimitri karena bersembunyi di balik kekuatan surgawi dan memperingatkannya bahwa dia diam karena suatu alasan. Pada saat itu, dia mengangkat tangannya dan energi gelap yang kuat mulai memancar dari tubuhnya yang babak belur. Banyak tulang yang berserakan di tanah mulai bergetar dan bersinar dengan aura ungu yang menyeramkan. Angin puting beliung sihir gelap menyapu area tersebut, menunjukkan bahwa pemburu itu masih memiliki beberapa trik di lengan bajunya. Dia kemudian menggunakan teknik rahasia, menciptakan wilayah keputusasaan yang luas di sekitar musuh yang mengamati. Orang tua itu dengan cepat menyadari bahwa kemampuan ini menguras semangat saat pasukan kerangka mulai bangkit. Terkesan dengan kekuatan yang tersisa, Dimitri memutuskan untuk juga menggunakan mantra paling destruktifnya. Penyihir itu memanggil mata besar dewanya dan menembakkan sinar emas ke arah tanah. Chinen Ryoga mendongak, terkejut dengan serangan absurd yang datang langsung untuk menghapusnya dari keberadaan. Chinen Ryoga dengan cepat menyadari bahwa jika penghalang bayangannya tidak dapat menahan dampaknya, semuanya akan berakhir baginya. Sebuah bola cahaya merah besar meledak dengan energi yang destruktif dan luar biasa. Dengan itu, seberkas kekuatan melesat ke arah Chinen Ryoga dengan kecepatan tinggi tanpa ragu-ragu. Bahkan di saat-saat terakhirnya, Chinen Ryoga tersenyum dan memutuskan untuk mengambil resiko sekali lagi. Penyihir tua itu terkejut, tidak mengerti alasan senyum itu di saat seperti ini. Kemudian Chinen Ryoga memperlihatkan jam saku emas yang dipegangnya. Dia lalu mengarahkan artefak itu ke mantra, mengatakan bahwa benda itu dapat mengganggu waktu. Sebuah pesan muncul yang mengatakan bahwa objek tersebut akan kembali ke masa lalu karena persyaratannya telah terpenuhi. Kemudian cahaya emas muncul saat waktu mulai berbalik untuk Chinen Ryoga. Dia menjelaskan bahwa dia tidak memiliki kekuatan ilahi, tetapi dia menyadari bahwa dia bisa mengalahkan musuh. Dengan cara ini, Chinen Ryoga menggunakan jam tangan untuk menyerap serangan penyihir. Saat lelaki tua itu menyaksikan dengan takjub, Dimitri menjadi putus asa dan berteriak, bertanya apa yang sedang dilakukan Raja Abadi itu. Chinen Ryoga mengatakan dia akan meminjam kekuatan ilahi yang sangat dibanggakan lelaki tua itu. Dengan senyum percaya diri, Chinen Ryoga berjanji bahwa lain kali dia akan menghancurkan keluarga bangsawan. Tepat setelah itu, jarum jam mulai berputar mundur dengan cepat. Kemudian cahaya yang sangat terang memenuhi tempat kejadian.
membawa kesadaran pemburu bersamanya. Setelah kilatan itu, hal pertama yang dilihatnya adalah langit-langit, sebuah ruangan modern yang sederhana. Tokoh utama terbangun kaget di tempat tidurnya. Seluruh tubuhnya merasa sangat bingung. Dia dengan cepat meletakkan tangannya ke dadanya, merasakan jantungnya berdetak kencang saat dia melihat sekeliling. Tetapi, Chinen Ryoga memperhatikan sesuatu yang familiar dan mengenali bahwa ini adalah rumah tempat dia dulu tinggal. Tempat itu sama dengan TV, kulkas, dan semua perabotan yang dia ingat. Duduk di tempat tidur, dia melihat jam tangannya dan bertanya-tanya apakah rencananya benar-benar berhasil. Dipenuhi amarah, Chinen Ryoga bersumpah akan membuat penyihir Dimitri membayar semua yang telah terjadi. Kemudian, layar biru menunjukkan bahwa jam tangan itu sekarang rusak dan tidak dapat digunakan lagi. Meskipun begitu, Chinen Ryoga tersenyum karena taruhannya yang beresiko akhirnya membuahkan hasil. Dia ingat bahwa ini adalah hari sistem itu muncul hampir 10 tahun yang lalu. Tak lama kemudian, layar status menunjukkan namanya dan statistik level 1 sebagai pemula. Sistem kemudian meminta Chinen Ryoga untuk memilih kelas awal dari 3 pilihan. Dia memperhatikan bahwa pada awalnya hanya kelas paling dasar yang tersedia untuk pemain. Kali ini, Chinen Ryoga memutuskan dia tidak akan terburu-buru dan akan bertahan hidup dengan segala cara. Dengan itu, Chinen Ryoga bangkit dan mengenakan jaket. Siap menggunakan pengetahuannya, Chinen Ryoga menuju ke sebuah bangunan besar yang dikenal sebagai Pasar Pemburu Natsuhabara. Di dalam, seorang karyawan yang ramah menyambutnya dengan sambutan dan senyum hangat. Petugas mulai berbicara tentang barang-barang, tetapi dia menyela dan meminta cincin langka. Pramuniaga itu jelas bingung dengan pertanyaan Chinen Ryoga dan menatapnya dengan aneh. Dia mengatakan bahwa barang itu terkutuk, tetapi Chinen Ryoga menjawab bahwa dia sudah tahu dan ingin tahu harganya. Tak lama kemudian, Chinen Ryoga berjalan melewati pasar setelah melakukan pembelian di toko. Karyawan itu masih bertanya apakah dia benar-benar ingin membelinya. Terlepas dari semua resikonya, membuka kotak itu, dia tahu bahwa barang terkutuk seperti ini tidak akan bernilai sebanyak itu. Layar biru menunjukkan detail cincin kegelapan, tingkat rendah, dan kutukannya yang mengerikan. Bahkan mengetahui tentang kutukan itu, dia mengenakan cincin itu karena dia tahu bagaimana menangani masalah itu. Aura gelap muncul karena bagi mereka yang menolak, barang itu memberikan kekuatan nekromansi. Dengan senyum jahat, dia merasakan energi gelap mengalir melalui seluruh tubuhnya. Sekarang tiba-tiba dia dipindahkan ke tempat yang gelap dan suram, seperti kehampaan yang tak berujung. Di dalam, dia menghadapi kutukan cincin itu secara langsung tanpa menunjukkan sedikit pun rasa takut. Kutukan itu bermanifestasi sebagai penglihatan emas dari musuh bebuyutannya, Dimitri, sang penyihir. Chinen Ryoga menghadapi bayangan lelaki tua itu tanpa gentar oleh kehadirannya yang mengintimidasi. Hantu penyihir itu mengejeknya dengan mengatakan bahwa dia telah ditinggalkan oleh bintang-bintang di langit. Penampakan emas itu mengelurkan tangan untuk melancarkan kekuatannya melawan pikiran pemuda itu. Musuh mengatakan bahwa bahkan setelah kembali ke masa lalu, dia tidak akan pernah bisa benar-benar mengalahkannya. Dengan itu, serangan cahaya besar menghujani Chinen Ryoga untuk menghancurkan semangatnya. Dia menyeringai saat sistem memblokir serangan mental dari kutukan cincin itu. Serangan itu ditangkis oleh keterampilan pasifnya yang disebut pikiran jernih yang melindunginya. Sebuah pesan baru muncul yang mengatakan bahwa dia berhasil melewati ujian cincin itu. Dengan kemenangan itu, pemandangan gelap mulai hancur di sekitarnya dan semuanya lenyap. Kekuatan ahli sihir Necromancer akhirnya terbangun dan api biru muncul di matanya. Aura gelap menyelimutinya dan dia berkata akan menciptakan pasukan yang menyaingi para dewa. Cincin yang dikenakannya berevolusi dari langka menjadi epik setelah dia mengatasi kutukan. Dengan senyum puas, dia sekarang memegang cincin gelap barunya di jarinya. Kemudian sistem membuka layar kelas dan dia dapat memilih dari 4 pilihan. Dia kemudian mengetuk pilihan Necromancer, kelas yang menyalurkan kekuatan dari jiwa. Kemudian aura ungu menyelimutinya dan simbol kelas muncul di depannya. Chinen Ryoga mendapatkan kemampuan pasif pemandu arwah yang akan sangat membantunya. Puas dengan kekuatan barunya, dia mengatakan dia telah memulai dengan baik sekarang. Tetapi melihat layar keterampilan, dia menyadari dia hanya memiliki 2 untuk saat ini. Yang pertama membangkitkan yang jatuh, dan yang kedua untuk mengendalikan tulang sesuka hati. Chinen Ryoga berpikir bahwa bahkan dengan pengetahuannya, dia belum dapat menggunakan keterampilan yang kuat. Dia tahu bahwa mengikuti aturan sistem tidak akan membawanya ke kekuatan maksimal. Menjadi Necromancer sedini ini bagus, tetapi itu tidak akan cukup baginya. Untuk mengalahkan Dimitri, ia membutuhkan kekuatan rasi bintang kuno. Dengan rencana yang matang,
Chinen Ryoga naik pesawat dan pergi ke sebuah pulau terpencil. Tujuannya adalah kuil Kronos yang terkenal dan kuno, dewa waktu yang agung. Di sana bersemayam rasi bintang yang kehilangan cahayanya setelah kekalahan melawan Zeus. Para titan yang menerima hasil tersebut masih dapat bertindak sebagai dewa. Chinen Ryoga berdiri di depan sebuah kitab batu kuno di tempat itu. Ia ingat bahwa pemilik jam tangan yang rusak itu adalah salah satu dewa yang jatuh. Jadi, sudah saatnya untuk menemukan rasi bintang yang disebut-sebut terkurung itu. Tanpa ragu, ia menghancurkan jam saku di atas altar kuno itu. Cahaya keemasan yang sangat kuat mulai memancar dari pecahan artefak tersebut. Dengan itu, tanah bergetar dan pemandangan di sekitarnya hancur berantakan. Chinen Ryoga dibawa ke sebuah aula besar dengan jendela kaca patri yang indah di latar belakang. Ia melihat sekeliling dan sebuah suara misterius bertanya, "Siapa yang ada di ruangan ini?" Sebuah entitas raksasa muncul, marah, bertanya siapa yang berani mengganggunya. Namun, Chinen Ryoga hanya menyeringai, menunjukkan tidak ada rasa takut pada dewa tersebut. Ia kemudian menyapa Dewa Kronos, raja bertahta kematian dari semua titan. Dewa waktu itu menatapnya dengan tatapan serius dan curiga. Dan Chinen Ryoga itu terus memegang sisa-sisa jam tangan yang membawanya ke sana. Sang titan kemudian bertanya, apakah manusia kecil itulah yang berhasil kembali ke masa lalu? Dengan senyum, Chinen Ryoga membenarkan perbuatannya, menunjukkan sisa-sisa jam tangan tersebut. Kronos memujinya, tetapi mempertanyakan mengapa ia terbangun dari tidurnya. Ia mengingatkannya bahwa Kronos telah kehilangan segalanya di Olympus dan sekarang hanyalah nama yang terlupakan. Dengan senyum jahat, Chinen Ryoga bertanya apakah dewa kuno itu tidak menginginkan balas dendam. Sang dewa terkejut dan dengan tatapan serius meminta Chinen Ryoga untuk mengulangi apa yang telah dikatakannya. Chinen Ryoga mengusulkan agar dewa itu menjadi rasi bintangnya untuk membalas dendam. Dengan marah, Kronos mengatakan bahwa manusia tidak akan pernah bisa membantu dewa dalam membalas dendam. Chinen Ryoga terus memegang jam tangan yang rusak di tangannya selama percakapan tersebut. Ia mengungkapkan bahwa ia telah mencapai peringkat bintang 9 sendirian dan Zeus ada dalam daftarnya. Selain itu, ketujuh keluarga bangsawan besar juga menjadi musuhnya sekarang. Dengan menghancurkan mereka, Olympus akan kehilangan pengaruhnya. Tetapi Kronos menganggap ambisi ini kecil. Dewa itu mencatat bahwa bahkan setelah mengalami kemunduran, ia memilih jalan seorang ahli sihir necromancer. Chinen Ryoga mengatakan bahwa itu mungkin benar untuk dewa waktu, tetapi tidak untuk panen. Sebuah gambar kuno menunjukkan bahwa Kronos sebenarnya berkuasa atas waktu dan panen. Sabitnya adalah simbol permanen dan keduanya menentang tatanan alam dunia. Kronos menjadi marah dengan keberaniannya dan menyuruh manusia itu untuk tidak terlalu sombong. Lantai tempat suci itu mulai bergetar karena amarah dewa kuno. Tetapi Chinen Ryoga berteriak bahwa ini bukan saatnya untuk mempedulikan hal itu. Dia bertanya, apakah dewa itu akan hidup selamanya tanpa namanya dan kekuatan ilahinya. Chinen Ryoga terus mengejeknya, mengatakan bahwa dia akan menjadi lebih lemah daripada Olympus. Dengan itu, dia mengundangnya untuk merebut kembali kekuatannya dan menghancurkan Olympus untuk selamanya. Dalam pikirannya, Chinen Ryoga tahu bahwa jika rencananya gagal, dia akan berada dalam masalah besar. Dengan senyum, Kronos mengakui bahwa dia tidak pernah melupakan keinginannya untuk membalas dendam. Dewa itu kemudian memutuskan untuk menguji apakah pemuda itu dapat menjadi kekuatan di baliknya. Mengubah sifat ilahinya akan menjadi proses penderitaan dan kesakitan bagi pemuda itu. Jika dia dapat menahan cobaan itu, dewa itu berjanji untuk menjadi rasi bintangnya. Chinen Ryoga terkejut menyadari bahwa ujian dimulai sekarang. Dengan itu, Kronos mengelurkan tangannya dan menunjukkannya sebagai Santo dan perwakilannya yang baru. Chinen Ryoga terkejut dan terdiam setelah mendengar bahwa dia telah menjadi Santo seorang dewa. Aura keemasan menyelimuti tubuh Chinen Ryoga saat ia menerima kekuatan suci dari konstelasi tersebut. Tetapi kekuatan kegelapan dan energi suci mulai berkonflik di dalam dirinya. Ia tahu bahwa jika ia pingsan sekarang, ia akan kehilangan satu-satunya kesempatan untuk memiliki dewa di sisinya. Kronos hanya mengamati ujian ketahanan Chinen Ryoga dengan tatapan dingin dan mengintimidasi. Meskipun merasakan sakit yang hebat, Chinen Ryoga berusaha untuk tidak menyerah pada tekanan kekuatan itu. Dengan tekad yang besar, ia memaksa dirinya untuk menanggung cobaan ilahi itu hingga akhir. Setelah beberapa waktu, kita melihat protagonis berjalan melintasi lantai bandara yang bersih. Ia akhirnya kembali ke Jepang setelah berhasil menyelesaikan perjalanannya. Dengan senyum percaya diri, Chinen Ryoga berkata, Jepang adalah tempat terbaik di dunia. Tetapi,
Tepat saat itu, versi kecil Kronos muncul dan bertanya apakah dunia telah banyak berubah. Dewa itu melayang di sekitar Sein barunya, mengomentari perjalanan waktu. Sebuah layar mengatakan, bintang baru telah muncul di jajaran dewa. Sang malaikat maut telah menjadi raksasa biru. Chinen Ryoga menggoda dewa tersebut, mengatakan bahwa ia banyak bicara untuk seseorang yang tidak bisa memberikan berkat. Ia berpikir bahwa bahkan tanpa kekuatan atau pengikut, dewa itu tampak cukup senang dengan hal ini. Kronos kembali menggunakan konsep malaikat maut, tetapi membutuhkan reputasi untuk mendapatkan kekuatan. Namun, setelah terperangkap selama keabadian, wajar jika ia begitu bersemangat. Sekarang, dewa itu menyuruh Chinen Ryoga untuk menyebarkan namanya, dan pemburu itu mendapati dirinya dalam situasi yang unik. Ia merenungkan bahwa kelas suci adalah yang terkuat, dan Kronos mengubahnya menjadi seorang pendeta. Kelas barunya adalah Sein Kesatria Putih yang tidak memiliki hukuman untuk nekromansi. Ia juga dapat mengubah kekuatan suci menjadi kekuatan spiritual, dan dapat menggunakan pengurasan kehidupan. Chinen Ryoga menyadari bahwa menggunakan kekuatan suci dan nekromansi secara bersamaan adalah hal yang langka. Ia berpikir bahwa menggunakan kedua kemampuan sekaligus adalah kekuatan yang sangat hebat. Dewa itu mengatakan bahwa seorang Sein adalah perwakilan dan Chinen Ryoga mengerti bahwa semuanya telah diperhitungkan. Dewa itu membual tentang telah menjadi raja para dewa dan Chinen Ryoga menjadi berpikir. Sambil tersenyum, Chinen Ryoga memutuskan bahwa portal Furjuko adalah pilihan yang tepat. Taman kuno adalah tempat yang sempurna untuk menguji semua kekuatan barunya. Portal-portal yang muncul di dunia ini menghubungkan bumi dengan dimensi lain. Portal-portal ini diklasifikasikan sebagai portal cair dan menghilang ketika bos ruang bawah tanah dikalahkan. Namun, portal tipe tetap seperti di taman kuno akan ada selamanya. Taman itu adalah portal bintang 1, jadi mudah bagi pemburu pemula untuk masuk. Di depan portal, beberapa pemburu sedang mencari kelompok untuk memasuki ruang bawah tanah. Chinen Ryoga hanya mengamati semua aktivitas dengan tatapan serius. Tiba-tiba, sekelompok orang mendekatinya dan mengundangnya untuk bergabung dengan mereka dalam misi. Tetapi Chinen Ryoga langsung menolak undangan tersebut dan melanjutkan perjalanannya sendiri ke portal. Pemburu yang memanggilnya sedikit malu tetapi memahami keputusannya. Kemudian, seorang anggota kelompok bertanya, apakah pemula itu akan baik-baik saja di sana sendirian? Gadis dalam tim itu mengatakan kepada mereka untuk tidak khawatir karena itu adalah pilihannya untuk pergi sendirian. Tetapi Chinen Ryoga tahu bahwa pada level ini dia dapat mengurus dirinya sendiri dengan baik sendirian. Dengan itu, dia memasuki ruang bawah tanah dan sebuah layar mengumumkan bahwa dia berada di taman kuno. Dia berjalan dengan tenang melalui hutan dan memperhatikan bahwa tempat itu sangat sunyi. Dia segera mengerti bahwa ini adalah pengaturan klasik untuk serangan mendadak. Dengan senyum di wajahnya, Chinen Ryoga menyadari mangsa pertamanya sudah dekat. Tiba-tiba, dia mendongak dan melihat monster melompat ke arahnya dengan sekuat tenaga. Makhluk kecil itu adalah goblin yang menyerangnya dengan belati. Monster itu mencoba memukulnya dengan serangan cepat, tetapi Chinen Ryoga dengan mudah menghindarinya. Goblin itu kemudian mengeluarkan jeritan bernada tinggi saat tubuhnya bersinar dengan aura. Chinen Ryoga menggunakan kemampuannya dan mengubah kekuatan spiritualnya menjadi kekuatan suci. Kemudian layar sistem menunjukkan semua detail dari kemampuan pengurasan nyawanya. Dia mengaktifkan kemampuan itu dan menyedot kekuatan hidup dari goblin yang menjerit kesakitan. Chinen Ryoga menyadari bahwa menggunakan kedua jenis kekuatan terasa cukup mirip pada akhirnya. Dengan tangannya di dada monster itu, dia terus menguras semua energinya. Aura kehijauan mengelilinginya saat dia menyelesaikan teknik barunya di sana. Tak lama kemudian, tubuh goblin yang kering jatuh ke tanah dan statistik dasarnya meningkat. Dia merasa senang melihat atributnya meningkat ketika dia menggunakan pengurasan nyawa. Dia kemudian mencatat bahwa bonus untuk naik level adalah 5 poin status. Dengan begitu, mengalahkan 25 goblin sama dengan dia naik level sekali. Setelah perburuan, Kronos kecil muncul melayang di samping kontraktornya. Dewa itu bertanya apakah dia menyukai kekuatan itu, dan Chinen Ryoga membenarkan bahwa itu luar biasa. Dewa itu memamerkan kekuatannya dengan bangga, dan Chinen Ryoga mengakui bahwa dia benar tentang hal itu. Sekarang dia memiliki tubuh. Dia bersiap dan mengatakan pertunjukan akan segera dimulai. Energi hijau keluar dari mata goblin yang dikalahkan saat mantra mulai bekerja. Dengan senyum jahat, dia mengaktifkan kemampuan itu dan memerintahkan tubuh itu untuk menjawab panggilannya. Kemudian, sebuah tangan kerangka dengan aura gelap muncul dari tanah. Tubuh goblin itu kemudian mulai melayang perlahan di bawah pengaruh nekromansi. Sedikit demi sedikit, makhluk itu muncul dari tanah. Penampilannya benar-benar berubah. Chinen Ryoga puas melihat antek barunya berdiri dan siap untuk patuh.
sistem mengumumkan bahwa tingkat zombie tinggi dan statistiknya telah meningkat sebesar 97%. Monster itu sekarang adalah undead bintang 1, siap untuk bertempur. Dengan pelayan barunya, dia yakin bisa menangani pekerjaan di kebun sendirian. Jadi, dia dan teman zombie barunya menuju lebih dalam ke hutan bersama-sama. Namun tiba-tiba, sekelompok 3 goblin muncul dari hutan dengan senjata di tangan. Makhluk itu segera melihat Chinen Ryoga dengan pelayannya dan bersiap untuk menyerang. Chinen Ryoga berpikir situasi ini sempurna untuk sebuah ujian dan mengirim pelayannya untuk menyerang musuh. Zombie itu kemudian melesat ke arah goblin lainnya dengan kecepatan tinggi tanpa ragu-ragu. Ia mendaratkan pukulan keras tepat di wajah salah satu musuh, mematahkan semua giginya. 2 goblin lainnya menusuknya dari belakang, tetapi zombie itu bahkan tidak merasakan serangan itu. Monster lain mencoba tebasan samping, tetapi makhluk mayat hidup itu tetap berdiri. Para goblin ketakutan dan sang pahlawan menjelaskan bahwa menusuk zombie tidak akan menjatuhkannya. Sementara itu, ia memanfaatkan gangguan tersebut dan mencengkeram salah satu goblin di lehernya. Chinen Ryoga mengangkatnya dan menggunakan pengurasan nyawa untuk menyerap energi vitalnya. Anak buahnya melayangkan tendangan kuat ke goblin lainnya, membuatnya terlempar jauh. Zombie itu berbalik dan menuju monster terakhir yang masih berdiri. Dengan ganas, makhluk itu menggigit leher musuhnya tanpa ampun. Chinen Ryoga berdiri di atas mayat dan bertanya-tanya apakah ia dapat menguras kekuatannya. Ia menguji kemampuannya dan melihat bahwa itu berhasil pada mayat yang jatuh, dan statistiknya meningkat lagi. Dengan senyum percaya diri, ia memutuskan sekarang saatnya untuk meningkatkan kecepatan. Ada pepatah yang mengatakan bahwa mengalahkan musuh pertama adalah setengah dari pertempuran. Dengan kata lain, bagian tersulit selalu menciptakan mayat hidup pertama. Chinen Ryoga menggunakan sihirnya dan memerintahkan semua mayat lainnya untuk menjawab panggilannya. 4 zombie lagi bangkit dengan statistik tinggi, siap untuk mematuhinya dengan senyum puas. Ia tahu inilah yang benar-benar diinginkannya. Zombie-zombie barunya menyerbu ke depan dan ia menegaskan bahwa menjadi seorang ahli sihir mayat hidup adalah yang terbaik. Makhluk-makhluk mayat hidup itu segera mengepung goblin-goblin lainnya dalam serangan brutal. Salah satu zombie ditusuk, tetapi ia bahkan tidak merasakan pukulan musuh. Goblin kecil itu panik ketika melihat serangan itu tidak berpengaruh. Monster itu menjerit ketakutan saat menghadapi ajalnya untuk pertama kalinya. Kemudian pelayan mayat hidup itu dengan ganas menggigit musuh untuk menghabisinya. Kronos muncul dan mengatakan bahwa kontraktor itu harus bertarung dengan lebih bermartabat. Tetapi Chinen Ryoga mengatakan bahwa begitulah cara ahli sihir bertarung dan menyuruhnya untuk terbiasa. Dia mencapai batas 20 mayat hidup yang dapat dikendalikan sekaligus. Dengan sihirnya, dia bersiap untuk menyerap energi dari tubuh-tubuh yang jatuh. Kemudian Chinen Ryoga membentuk pasukan kecil zombie untuk membantunya di sana. Tepat setelah itu, dia mengirim anak buahnya berlari ke hutan. Tiba-tiba, panah api dari seorang pemanah terbang ke arah monster-monster itu. Salah satu goblin terkena tepat sasaran oleh serangan mendadak itu dan menjerit. Chinen Ryoga menghentikan para pelayannya dan menjadi waspada terhadap kehadiran baru itu. Dia kemudian menyuruh orang itu untuk berhenti bersembunyi dan segera menunjukkan diri. Perlahan, para pemburu misterius muncul dari balik pepohonan di hutan. Kelompok yang mengundangnya sebelumnya muncul dan bertanya siapa dia sebenarnya. Kronos penasaran dan pemuda itu mengenali orang-orang itu dari masa lalunya. Dia ingat mereka adalah pemburu bayangan kembar yang terkenal. Chinen Ryoga mengungkapkan bahwa merekalah yang mencoba melenyapkannya sebelum ia mengalami regresi. Nama gadis itu adalah Yuka Rendo dan dia adalah pemanah yang sangat terampil. Dan nama saudara laki-lakinya adalah Yuma Rendo dan dia adalah prajurit yang sangat kuat. Chinen Ryoga berkomentar bahwa mereka tampaknya tidak sekuat yang dia ingat. Dia memperhatikan bahwa mereka masih bintang 1 dan sekarang memiliki 1 anggota lagi. Dia memutuskan untuk tidak menyerang mereka karena mereka hanya menerima pekerjaan di masa lalu. Salah satu kembar itu kemudian bertanya, apakah dialah yang mengendalikan zombie? Chinen Ryoga tahu bahwa kelas ahli sihir Necromancer belum begitu dikenal di sini. Dia membenarkan bahwa mayat hidup itu adalah pelayannya dan memamerkannya dengan bangga. Chinen Ryoga mendapat ide cemerlang saat dia melihat kelompok pemburu itu. Dia berpikir dia membutuhkan kurir dan mereka mungkin hanya menginginkan uang. Dengan itu, dia mendekati trio tersebut dan menawarkan pekerjaan kepada mereka, membuat pemimpinnya bingung. Dia mengusulkan agar mereka mengumpulkan batu-batu ajaib dengan pembagian 80-20. Ketiga pemburu itu saling memandang dalam diam, tampak sangat curiga dengan tawaran tersebut.
Hutan di sekitar mereka tetap tenang saat kelompok itu mendiskusikan tawaran tersebut. Pemanah dan pria lainnya memberitahu pemimpin untuk tidak mempercayai ahli sihir aneh itu. Chinen Ryoga hanya menonton dengan tenang dari kejauhan, menunggu keputusan mereka. Dia menganggap diskusi mereka cukup berisik dan terus menunggu jawaban akhir. Pemimpin kelompok kemudian berteriak bahwa dia menerima kesepakatan itu, mengejutkan teman-temannya. Tetapi dia meminta pembagian 50-50 sebagai imbalan agar lebih adil. Chinen Ryoga menawarkan 70-30 sebagai tawaran terakhir, dan yang lain dengan enggan menerimanya. Pria dari tim bertanya apakah senior mereka yakin ini adalah ide yang bagus. Pemimpin menjelaskan bahwa jika pria itu menginginkannya, mereka pasti sudah tak bernyawa di tanah. Dia percaya bahwa mengikuti Chinen Ryoga akan memberi mereka uang jauh lebih banyak dari biasanya. Setelah beberapa saat berburu, salah satu dari mereka merasa sangat kelelahan. Dia jatuh ke tanah meminta istirahat karena dia tidak bisa mengumpulkan batu lagi. Pemanah itu juga duduk bersandar di pohon, mengatakan bahwa dia sudah mencapai batas kemampuannya. Pemimpin kelompok itu melihat tumpukan batu yang berhasil mereka kumpulkan. Dia tahu sejak awal bahwa Chinen Ryoga bukanlah orang biasa. Perburuan itu jauh melampaui apa yang dia bayangkan, dan ahli sihir itu membersihkan semuanya. Chinen Ryoga menunjuk ke beberapa mayat lagi, mengatakan bahwa mayat-mayat itu sangat menguntungkan di sana. Karena lelah, pemimpin kelompok bertanya apakah mereka tidak bisa istirahat sejenak. Tetapi perburuan terus berlanjut dan para zombinya menumbangkan goblin lain tanpa ampun. Kemudian, dia menunjuk ke mayat lain dan menyuruh mereka pergi ke sana untuk mengambilnya. Dengan senyum, dia menyuruh mereka untuk tidak terburu-buru, membuat pemburu itu terdiam. Ketiganya sekarang yakin bahwa orang ini bukanlah manusia biasa. Setelah beberapa saat, Chinen Ryoga mengatakan sepertinya mereka telah membersihkan seluruh area. Dengan misi yang telah selesai, dia memutuskan untuk melihat statistiknya saat ini. Sebuah layar menunjukkan bahwa semua atributnya telah meningkat secara signifikan setelah perburuan ini. Dia puas karena statistiknya naik 212 poin dalam 3 jam saja. Sekarang, levelnya telah meningkat. Chinen Ryoga menuju lebih dalam ke hutan. Sudah waktunya untuk mengejar bos penjara bawah tanah untuk menyelesaikan semuanya. Tetapi segera, sekelompok goblin yang lebih kuat dengan seorang dukun muncul di jalannya. Pemimpin makhluk itu mengatakan bahwa manusia bodoh akhirnya tiba di wilayahnya. Chinen Ryoga mencemooh, mengatakan bahwa goblin idiot mengira dirinya raja tempat itu. Yuka Rendo memperingatkannya bahwa dia adalah kepala suku selatan dan lebih baik tidak memprovokasinya. Dengan mata yang menyala, monster itu memerintahkan para pelayannya untuk membuat manusia itu berlutut. Gerombolan goblin menyerang dengan kekuatan penuh dan kepala suku memerintahkan mereka untuk melahap Chinen Ryoga. Tetapi Chinen Ryoga tetap tenang karena pasukan zombinya siap beraksi. Salah satu antek mayat hidup maju, tetapi akhirnya dikejutkan oleh musuh. Monster itu kemudian berhasil menusuk zombie itu dengan serangan cepat dan akurat. Pukulan itu menembus tubuh pelayan yang jatuh ke tanah. Sistem mengumumkan bahwa jumlah familiar aktif telah berkurang menjadi 19. Dengan tatapan dingin, Chinen Ryoga memerintahkan tubuh yang jatuh itu untuk menjawab panggilannya. Sebuah tangan kerangka segera muncul dari dalam goblin yang baru saja dikalahkan. Zombie baru itu bangkit, dan jumlah anteknya kembali menjadi 20 lagi. Makhluk undead yang baru tercipta itu kemudian menyerang mantan rekan gerombolannya. Tanpa ragu, ia menggigit leher goblin lain dalam adegan yang sangat brutal. Kelompok itu terkejut melihatnya mengubah mayat-mayat itu menjadi pelayannya. Sang dukun bersiap menggunakan sihirnya dan mengambil sebuah benda dari pinggangnya. Ia mengangkat tongkat tengkorak dan mulai mengucapkan mantra yang ampuh. Kemudian, monster itu membanting tongkat itu ke tanah dan totem keberanian menginspirasi para goblin. Makhluk-makhluk itu menjadi lebih kuat dan mata mereka bersinar dengan kekuatan merah. Sang pemimpin membual bahwa totemnya melemahkan musuh dan memperkuat sekutu. Tetapi seekor zombie menghancurkan totem itu. Dan Chinen Ryoga bertanya apa benda di tanah itu tadi. Monster itu berbalik dengan terkejut, tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Penuh amarah, ia berteriak bahwa manusia biasa telah menghancurkan totem sucinya. Pada saat itu, zombie-zombie pemburu meletakkan beberapa tongkat di tanah. Salah satu makhluk itu kemudian menggunakan tongkat untuk menyerang goblin lain dengan paksa. Zombie Chinen Ryoga kemudian memblokir serangan monster lain dengan tongkat tulang. Monster itu terkejut, tidak menyangka serangannya akan dihentikan. Sambil tersenyum, Chinen Ryoga mengejek dukun dan bertanya apakah dia frustasi. Kepala suku goblin menjadi marah dan menggenggam tongkat tulangnya lebih erat.
Kemudian dia mengaktifkan kutukan kegilaan dan aura merah muncul di area tersebut. Mantra itu mempengaruhi trio pemburu yang merasakan sakit kepala hebat. Dengan itu, para goblin menjadi lebih kuat dan atribut mereka meningkat sebesar 50. Monster yang sekarang lebih kuat menyerang para zombie, dan salah satu dari mereka dengan cepat dikalahkan. Gerombolan goblin melanjutkan serangan dan jumlah pelayan terus berkurang. Dalam waktu singkat, pasukan Chinen Ryoga berkurang menjadi hanya 10 zombie. Segera, tanah dipenuhi mayat hidup dan hanya 8 yang tersisa. Chinen Ryoga menyadari bahwa tongkat itu adalah kartu traf kepala goblin itu. Sang dukun membual bahwa tongkatnya terbuat dari dendam para goblin. Namun Chinen Ryoga memperhatikan detail penting dan menyadari bahwa senjata itu terbuat dari tulang. Dengan senyum, dia mengerti bahwa kemenangan sekarang akan jauh lebih mudah. Dia kemudian mengaktifkan kemampuan pengendalian tulangnya untuk membalikan keadaan. Kepala goblin itu bingung karena tongkatnya mulai bergetar tanpa alasan. Tepat setelah itu, senjata itu direbut dari tangannya oleh kekuatan tak terlihat. Chinen Ryoga sekarang memegang senjata kepala goblin dan kutukan di daerah itu pun patah. Monster itu terkejut dan bertanya, apa yang baru saja dilakukan manusia itu? Dengan patahnya kutukan, para goblin tiba-tiba menjadi lebih lemah. Dia kemudian menggunakan pengendalian tulang untuk memanipulasi tengkorak pada tongkat itu. Chinen Ryoga mencatat bahwa kecepatan reaksinya lebih baik karena dendam tersebut. Sambil tersenyum, dia berkata monster itu bisa mendapatkan kembali senjatanya. Kemudian dia melemparkan tongkat itu dengan sekuat tenaga ke arah kepala suku yang terkejut. Makhluk itu membeku ketakutan, tidak mampu bereaksi terhadap serangan itu. Tongkat itu kemudian menembus dada goblin dengan kekuatan yang luar biasa. Monster itu melihat ke bawah dan melihat tengkorak senjatanya di dadanya. Ia jatuh ke tanah tak bernyawa dan Chinen Ryoga menggunakan pengurasan nyawa pada tubuhnya karena itu adalah bos. Kekuatan yang dia serap jauh lebih besar dari biasanya. Tiba-tiba, Chinen Ryoga berbalik dengan ekspresi sedikit terkejut di wajahnya. Kemudian, kelompok pemburu itu menatap kembali Chinen Ryoga, tidak mengerti apapun. Dia kemudian berlutut dan mulai mengumpulkan darah kepala suku goblin ke dalam botol. Dia lupa bahwa pengurasan nyawa hampir menghabiskan semua darah monster yang jatuh. Dengan itu, dia menyerahkan pembersihan kepada trio itu dan pemimpinnya dengan ragu-ragu setuju. Para pemburu melihat lapangan yang penuh dengan mayat, tidak percaya apapun. Tak lama kemudian, adegan berubah dan kita kembali ke kota yang sangat modern. Kemudian, kaki Chinen Ryoga akhirnya melangkah keluar dari portal biru terang. Dia sekarang kembali ke dunia nyata setelah menyelesaikan misinya di ruang bawah tanah. Ketiganya mengikutinya keluar dengan tampak kelelahan dan membawa ransel besar. Kerumunan terkejut dengan jumlah batu dan meragukan bahwa hanya mereka berempat yang melakukannya. Chinen Ryoga memberi selamat kepada ketiganya dan menyarankan untuk menjual batu-batu itu di sebuah toko di Natsuhabara. Tetapi pemimpin kelompok itu mengatakan bahwa untuk harga yang adil, lebih baik mereka menjual bahan-bahan itu sendiri. Chinen Ryoga mempertanyakan apakah dia bisa mempercayai orang-orang yang baru dia temui hari ini. Kelompok itu kesal, tetapi dia mengatakan itu hanya lelucon untuk menggoda mereka. Dia kemudian bertanya berapa banyak yang mereka pikir akan mereka dapatkan, dan jawabannya adalah 6 juta. Pada saat itu, Chinen Ryoga mengambil tongkat tengkorak dari ransel mereka. Dia berkomentar bahwa senjata itu mungkin akan murah dan pemimpin kelompok itu tidak mengerti. Tongkat itu terkutuk dan hanya untuk para pendeta yang memberikan kekuatan spiritual dan kebingungan. Chinen Ryoga menjelaskan bahwa para pendeta tidak dapat menggunakan kekuatan spiritual sehingga tidak berguna bagi mereka. Dengan begitu, dia memutuskan untuk mempertahankan tongkat itu dan pemimpinnya sangat terkejut. Chinen Ryoga membenarkan dan meminta mereka untuk mengurangi nilainya saat mereka menyelesaikan perhitungan. Tetapi pemimpin menolak karena mereka tidak akan pernah mendapatkan barang itu sendiri. Chinen Ryoga bertanya apakah dua orang lainnya setuju dan mereka mengatakan mereka mengikuti pemimpin sambil tersenyum. Dia berpikir itulah yang dia sukai dari tim itu. Dia mengatur agar mereka memasuki ruang bawah tanah lagi dan kelompok itu dengan antusias menerimanya. Keesokan harinya, mereka memasuki taman kuno lagi untuk berburu lagi. Chinen Ryoga menyaksikan zombinya mengalahkan goblin lain dengan mudah. Dengan tatapan serius, ia menoleh ke kelompok itu dan bertanya apakah mereka masih bisa melanjutkan perjalanan. Ketiganya ambruk di tanah karena kelelahan.
dikelilingi oleh mayat dan batu-batu ajaib. Pemimpin kelompok itu mengatakan bahwa ia tidak tahan lagi dan tas mereka sudah penuh. Jadi, Chinen Ryoga menyuruh mereka untuk pergi duluan, dan pemburu itu setuju dengan lega. Chinen Ryoga yang kini sendirian terus berjalan melalui hutan bersama pasukannya. Kronos mempertanyakan mengapa ia mengirim mereka kembali, dan ia bertanya apakah itu begitu jelas. Ia menjelaskan bahwa ia tidak ingin siapapun melihat apa yang akan terjadi mulai sekarang. Dengan itu, ia menuju ke bagian utara taman kuno, tempat yang lebih gelap. Vegetasi di sana lebih lebat, dan suasananya jauh lebih berat daripada di bagian portal lainnya. Tiba-tiba, beberapa mata merah bersinar dari dalam semak-semak hutan itu. Sekumpulan manusia katak dengan tombak melompat ke arah Chinen Ryoga untuk menyerangnya. Ia kemudian memerintahkan pasukan zombinya untuk maju, dan pertempuran besar pun dimulai. Salah satu antek menggigit salah satu penipu dengan keras, mengisinya dengan racun. Monster lain menatap temannya yang jatuh dengan kaget dan teralihkan perhatiannya sejenak. Seorang zombie menusuknya dari belakang, tetapi manusia katak berhasil menangkis serangan itu. Jumlah pelayan mulai berkurang karena makhluk-makhluk itu jauh lebih kuat. Manusia katak terbukti menjadi lawan yang sangat sulit dan menyulitkan para zombie. Chinen Ryoga memahami bahwa mereka memiliki statistik yang lebih tinggi daripada goblin, jadi itu tetap masuk akal. Dia kemudian menggunakan kendali ramuan dan melemparkan tongkat tulangnya dengan sihir. Benda itu mengenai salah satu manusia katak, dan layar sistem langsung terbuka. Tubuh makhluk itu menjadi berminyak dan tersenyum dengan cara yang sangat menjijikan. Chinen Ryoga sedikit gelisah dengan reaksi aneh monster katak itu. Kemudian dia mendaratkan tendangan kuat pada musuh untuk menguji kemampuan barunya. Tongkat itu meningkatkan kerusakan tusukan dengan kekuatan spiritual yang diresapi di dalamnya. Dengan itu, Chinen Ryoga bersiap untuk menghabisi sisa musuh di sana. Dia menggunakan kendali tulang untuk meluncurkan beberapa pasak ke arah manusia katak. Dia menyadari bahwa menggerakkan tongkat dan menciptakan zombie menghabiskan banyak kekuatan spiritual. Setelah katak dikalahkan, dia bersiap untuk menggunakan sihir nekromansinya pada mayat-mayat itu. Dia merasa sedikit lelah, tetapi tahu dia masih bisa mengatasinya. Tepat setelah pasukan besar penipu mayat hidup bangkit, salah satu antek baru meninju monster yang masih berdiri. Dengan itu, layar sistem mengumumkan bahwa Chinen Ryoga telah naik level ke level 6. Sambil tersenyum, dia mengatakan dia akan segera kembali ke keadaan sebelum kemajuannya. Dia memperingatkan bahwa Raja Penyihir bisa menunggu karena dia akan segera mengurusnya. Tujuannya sekarang adalah area rahasia di tengah reruntuhan kuno itu. Dengan pasukannya dan Kronos, dia berjalan menuju pusat tempat mistis itu. Kemudian, dia mengeluarkan jantung penipu yang dia selamatkan sebelum pertarungan. Kronos bertanya apa yang akan dia lakukan, tetapi Chinen Ryoga menyuruhnya untuk diam. Kemudian, dia menuangkan darah dukun goblin ke atas jantung monster itu. Dengan ritual tersebut, jantung mulai bersinar dengan cahaya kehijauan yang kuat. Sambil memegang benda ajaib itu, dia bersiap untuk apa yang akan terjadi. Dengan senyum jahat, dia mengatakan bahwa dia akan mengakses area rahasia portal. Sistem mengumumkan bahwa rahasia telah ditemukan dan dia dipindahkan ke lokasi lain. Tepat setelah itu, Chinen Ryoga dibawa ke arena uji coba kuno. Dia berhenti di tengah arena tanah dan mengamati tempat itu dengan cermat. Chinen Ryoga ingat pernah menemukan tempat itu sebelumnya, tetapi tidak bisa masuk saat itu. Bersama para pelayannya, dia mendekati portal cahaya di tengah arena. Tiba-tiba, sebuah cakar raksasa dengan cakar tajam keluar dari portal. Chinen Ryoga sedikit terkejut dengan apa yang baru saja keluar dari portal itu. Kemudian, sebuah layar mengumumkan bahwa uji coba hanya mengizinkan satu orang untuk masuk. Sistem memintanya untuk membuktikan kemampuannya, dan Chinen Ryoga bersiap untuk ujian. Seekor drakonian raksasa muncul dan sistem mengatakan batas waktunya adalah 10 menit. Tempat itu diciptakan agar konstelasi dapat memilih pemburu. Para prajurit elit dari pasukan naga ditempatkan dalam ujian di sana. Kronos meragukan kontraktornya akan bertahan bahkan 10 detik dalam uji coba tersebut. Dewa itu menyarankan untuk mencari santo baru dan Chinen Ryoga sangat kesal mendengarnya. Dia mengatakan bahwa meskipun itu seorang drakonian, seharusnya hanya berada di level bintang 1. Makhluk itu kemudian menghentakkan kakinya dengan keras ke tanah, bersiap untuk bertempur. Monster itu menghadapi pemburu dan pasukan kecilnya yang terdiri dari manusia katak. Chinen Ryoga meminta waktu sejenak untuk memodifikasi anak buahnya, membuat makhluk itu bingung. Dia bercanda bahwa bahkan penjahat pun menunggu pahlawan untuk berubah sebelum bertarung.
Para pelayan mayat hidupnya tampak ketakutan oleh modifikasi yang dia lakukan. Sistem memberitahu bahwa mayat hidup telah berhasil dimodifikasi menggunakan darah wabah. Mereka sekarang adalah zombie wabah dan dapat dihasilkan kembali jika kondisinya tepat. Kronos terkejut dengan tindakan itu dan Chinenryoga membual tentang pernah menjadi ahli sihir necromancer bintang 9 sebelumnya. Dengan senyuman, dia mengatakan dia siap untuk bertempur dan menyuruh musuh untuk datang. Drakonian itu kemudian menghadapi pasukan penipu dengan tatapan penuh amarah dan penghinaan. Tanpa membuang waktu, makhluk itu menerjang maju dengan kecepatan yang mengesankan untuk menyerang. Zombie-zombie baru kemudian melompat ke udara untuk mencegat monster raksasa itu di jalannya. Makhluk-makhluk wabah itu segera mengepung naga itu dalam serangan terkoordinasi dan brutal. Mereka menempel pada tubuh musuh dan binatang buas itu mengeluarkan raungan kesakitan dan kemarahan. Salah satu antek menggigit bahu monster itu dengan keras untuk mengisinya dengan racun. Bahkan dengan para pelayan yang menyerangnya, raksasa itu tetap berdiri tanpa menunjukkan kelemahan. Dengan pukulan yang kuat, ia meledakkan salah satu zombie dalam awan darah hijau. Sistem mengumumkan bahwa ia telah terpengaruh oleh asam racun level 12 zombie. Chinenryoga menjelaskan bahwa ia telah mengubah statistik kekuatan penipu menjadi racun yang ampuh. Makhluk itu menjadi marah dan mulai menghancurkan semua antek lainnya dengan brutal. Dengan hentakan yang kuat, lantai arena retak karena kekuatan pukulan tersebut. Binatang buas itu mengeluarkan raungan yang memekakkan telinga dan berlari ke arah pemburu dengan sekuat tenaga. Chinenryoga memuji ketahanan monster itu dan menggunakan kekuatan spiritual di tongkatnya. Dengan itu, ia menciptakan perisai energi untuk melindungi dirinya dari serangan drakonian. Ia mencatat bahwa bahkan dengan racun, kekuatan musuh sangat tinggi. Perisai itu pecah dan Chinenryoga terlempar jauh akibat benturan. Dengan raungan kemenangan, monster itu bersiap untuk memberikan pukulan terakhir kepada Chinenryoga. Namun, Chinenryoga mengaktifkan kendali tulang dan tengkorak tongkat itu bersinar dengan kekuatan. Tongkat itu terbang dengan kecepatan tinggi dan menusuk sisi tubuh monster itu. Makhluk raksasa itu menjerit kesakitan saat terkena serangan mendadak. Memanfaatkan gangguan itu, ia mengirimkan zombie-zombie yang tersisa untuk menyerang sekaligus. Para antek menyerbu dan menggigit tubuh drakonian yang terluka dan teralihkan perhatiannya. Monster itu meraung marah dan kesakitan saat para zombie terus meracuninya. Tak lama kemudian, tubuh raksasa itu berubah menjadi hitam sepenuhnya karena racun manusia katak. Bahkan dalam keadaan diracuni, ia masih berhasil menghancurkan salah satu zombie dengan kekuatannya. Naga itu kemudian menghancurkan zombie lain dengan cakar tajamnya tanpa ampun. Sambil tersenyum, Chinenryoga berkata bahwa itu adalah pertarungan yang bagus, tetapi sekarang telah berakhir. Berlutut di tanah, raksasa itu mengeluarkan raungan terakhir yang penuh kesakitan dan keputusasaan. Tongkat tengkorak kemudian ditarik keluar dari tubuh makhluk raksasa itu. Chinenryoga mengambil kembali senjatanya. Sambil mengamati monster yang jatuh di tanah, dia perlahan mendekati musuh yang kalah untuk menyelesaikan pertempuran. Dengan sebuah isyarat, dia bersiap untuk menggunakan salah satu kemampuan terkuatnya. Dia mengaktifkan pengurasan kehidupan dan menyerap sisa energi monster raksasa itu. Makhluk itu jatuh tak bernyawa dan sistem mengumumkan bahwa percobaan telah berhasil diselesaikan. Kronos memuji kemenangan itu dan Chinenryoga mengatakan bahwa dia tidak pernah dalam bahaya di sana. Dengan itu, dia mendapatkan tanda perlawanan sebagai hadiah untuk percobaan tersebut. Dia tersenyum puas karena tanda pasif baru itu adalah kekuatan tinggi. Chinenryoga melihat tubuh itu dan mengatakan hadiah sebenarnya adalah sesuatu yang lain di sana. Kronos bertanya apa yang akan dia lakukan dan Chinenryoga bersiap untuk menggunakan sihir. Dia berpikir bahwa untuk menciptakan undead yang baik, dia akan membutuhkan alat. Adegan berubah dan kita sekarang berada di kota Saitama pada hari yang cerah. Chinenryoga berhenti di depan sebuah gudang tua dengan tatapan penuh tekad. Dia berkomentar bahwa tempat itu sama sekali tidak berubah sejak sebelum regresinya. Tiba-tiba, ledakan api terjadi di dalam gudang yang mengejutkannya. Chinenryoga sedikit terbatuk-batuk karena asap dan mengatakan bahwa pada akhirnya bahkan itu pun tidak berubah. Kemudian, seorang pemuda berambut pirang juga terbatuk-batuk di sisi lain asap. Dengan senyum di wajahnya, Chinenryoga tahu bahwa dia telah menemukan orang yang tepat. Alkemis muda itu muncul dari kepulan asap.
tidak mengerti apa yang terjadi di sana. Dia adalah Shintani Renya, alkemis terhebat di seluruh Jepang pada saat itu. Chinen Ryoga mendekat dan bertanya, apakah pemuda itu punya waktu untuk berbicara. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Chinen Ryoga dan meminta untuk menggunakan peralatan alkimia. Shintani Renya tampak kesal dengan permintaan tiba-tiba orang asing itu. Tetapi Chinen Ryoga mengatakan bahwa itu tidak akan menguntungkan jika dia hanya meminjamnya. Dia mengungkapkan bahwa dia tahu tentang penelitian ramuan penyembuhan tingkat menengah. Dengan itu, dia menawarkan bantuan, membuat Shintani Renya sangat bingung. Di dalam laboratorium, kita melihat berbagai peralatan dan tabung reaksi warna-warni. Di atas meja, ada percobaan alkimia dingin yang besar dan detail. Shintani Renya terkejut dan bertanya-tanya bagaimana dia menstabilkan ramuan itu. Chinen Ryoga menjelaskan bahwa dia hanya akan mengetahuinya sendiri dalam beberapa tahun. Sambil tersenyum, ia mengambil pisau bedah dan bertanya apakah yang lain ingin mencobanya. Tanpa ragu, Chinen Ryoga mengiris lengannya sendiri dengan pisau tajam tersebut. Tepat setelah itu, ia menuangkan cairan merah dari ramuan itu ke lukanya. Luka itu sembuh seketika, dan ia menunjukkan lengannya yang telah sembuh, tampak sangat puas. Sambil tersenyum, Shintani Renya kagum dengan kekuatan ramuan itu. Ia bertanya, apakah ramuan itu benar-benar berhasil dan memuji hasil yang luar biasa. Shintani Renya mencoba meraih tabung reaksi untuk menganalisanya lebih baik, tetapi Chinen Ryoga menarik benda itu darinya dengan seringai. Ia bertanya, apakah yang lain penasaran dengan formulanya, dan ia dengan cepat membenarkannya dengan tatapan jahat. Chinen Ryoga meminta bantuan yang lain. Ia mengusulkan agar mereka bekerja sama dan ia akan mengajarinya resep baru. Sebagai imbalannya, pembagian keuntungan akan 60/40 untuk pemuda itu. Shintani Renya berpikir bahwa yang lain telah jatuh ke dalam perangkapnya seperti yang ia prediksi dengan senyum jahat. Chinen Ryoga mengatakan bahwa dia sekarang adalah rekan barunya. Kemudian, cincin di tangannya bersinar dan dia bersiap untuk menggunakan ilmu sihir nekromansi. Tubuh raksasa drakonian muncul tergeletak di lantai laboratorium. Ilmuwan itu terkejut dan bertanya apa sebenarnya benda itu. Chinen Ryoga menjelaskan bahwa dia akan memproses tubuh itu karena dia adalah seorang necromancer. Kemudian dia mengajak yang lain untuk membantunya dalam proses penciptaan zombie. Tetapi Shintani Renya menolak karena mereka belum menandatangani kontrak apapun. Dia membiarkan Chinen Ryoga menggunakan ruangan tersebut dan necromancer itu setuju dengan tatapan mengejek. Chinen Ryoga menjelaskan bahwa ketidakpercayaan adalah hal yang wajar karena masa lalunya. Kredit atas karyanya dicuri dan dia dipaksa untuk mengundurkan diri. Dewa itu mengeluh tentang pengkhianatan dan pemuda itu mengatakan bahwa semua dewa sama saja. Dia mengatakan bahwa Shintani Renya ragu-ragu karena dia belum melihat apa yang sebenarnya mampu dia lakukan. Dengan itu, dia menawarkan bantuan agar Shintani Renya dapat melihat kekuatannya dengan mata kepala sendiri. Dengan tatapan serius, Shintani Renya mudah menatap balik Chinen Ryoga. Kemudian, ia menyetujui usulan tersebut dan menyerahkan salah satu alatnya. Chinen Ryoga memintanya untuk melelehkan 5 batu mana dengan proporsi yang tepat. Tak lama kemudian, Chinen Ryoga menyerahkan cairan yang sudah jadi dan yang lainnya terkejut dengan kecepatannya. Sang ahli sihir memuji bakatnya dan Shintani Renya bertanya-tanya apa yang akan dilakukannya. Dengan cairan di tangan, ia menuangkannya ke atas tubuh drakonian di lantai. Ia menjelaskan bahwa ia mengukir formula dan kutukan ke dalam tulang untuk meningkatkan kekuatan zombie. Untuk itu, ia perlu mengulangi proses pengaplikasian lapisan beberapa kali. Keduanya kemudian mulai bekerja keras dan tanpa henti pada tubuh monster itu. Shintani Renya berteriak kelelahan saat ia terus menggiling barang-barang tanpa istirahat. Setelah beberapa saat, Chinen Ryoga mengatakan bahwa proses yang panjang akhirnya selesai. Dia meregangkan tubuhnya dan Shintani Renya berteriak bahwa sebenarnya sudah 3 hari berlalu. Ilmuwan itu bertanya-tanya, siapa sebenarnya pria ini dengan kekuatan dan stamina yang begitu besar? Bahkan sebagai bintang 1, dia menggerakkan jantung tubuh hanya dengan mananya. Dia mengerti bahwa Chinen Ryoga menentang logika, tetapi kemampuannya nyata. Chinen Ryoga berbalik dan mengulangi proposal 60/40. Shintani Renya kemudian menerima tawaran awal Chinen Ryoga tanpa ragu-ragu. Dia menjelaskan bahwa akan membutuhkan waktu 2 tahun untuk menyelesaikan ramuan penyembuhan sendirian. Tetapi dengan bantuan Chinen Ryoga, ceritanya berbeda. Jadi dia memutuskan untuk bekerja sama. Dengan seringai, Chinen Ryoga puas dengan hasilnya. Dia mengatakan dia mengharapkan hal-hal besar dari alkemis dan rekannya yang baru. Sekarang, dia membutuhkan jiwa untuk berfungsi sebagai inti bagi naga yang jatuh. Dengan rencana di benaknya, Chinen Ryoga mengeluarkan ponselnya dan menelepon.
Dia bertanya apakah kelompok itu telah menerima uang dan menawarkan mereka pekerjaan baru. Adegan berubah dan kita sekarang berada di hutan dekat perbatasan. Tiba-tiba, sekelompok pemula muncul dan bertanya apakah dia memanggil mereka ke sana. Chinen Ryoga menyuruh mereka mengikutinya dan ketiganya langsung menyetujui perintah itu. Mereka berjalan melewati hutan dan salah satu dari mereka mengatakan tempat itu berbahaya dan penuh monster. Chinen Ryoga mengatakan dia hanya ingin memberi hormat kepada seorang kenalan lamanya. Dengan mata waspada, dia mencari sesuatu di antara pepohonan hutan. Kelompok itu terus mengikuti Chinen Ryoga melalui hutan yang tinggi dengan sangat hati-hati. Tiba-tiba, Chinen Ryoga berhenti berjalan dan memperhatikan sesuatu yang aneh di udara. Tepat setelah itu, mereka melihat seorang orc sendirian berjaga di sebuah tempat terbuka. Uji coba itu memperingatkannya bahwa makhluk itu bintang 2 dan sangat berbahaya. Tetapi dia memutuskan untuk menguji kinerja senjata tulang olahan barunya. Dengan itu, dia mengaktifkan kendali tulang, dan senjata itu meluncurkan pedang energi. Tulang emas itu melepaskan aura gelap dan kekuatan yang menakutkan. Orc itu kemudian bereaksi dan melemparkan tombaknya dengan seluruh kekuatannya ke arahnya. Tombak itu terbang dengan kecepatan tinggi untuk mencegat serangan Chinen Ryoga. Sambil tersenyum, dia mengerti bahwa tombak itu tidak akan menghentikan serangan sihirnya. Dia mencibir, mengatakan bahwa sayangnya bagi monster itu, serangannya tidak akan meleset. Bilah tulang kemudian menghancurkan ujung tombak dengan kekuatan yang luar biasa. Pukulan itu mengenai bahu orc yang menjerit kesakitan akibat dampak serangan tersebut. Chinen Ryoga mengatakan dia mengincar jantung, tetapi makhluk itu memiliki daya tahan yang baik. Monster itu kemudian merobek potongan senjata dari bahunya dengan sangat marah. Meskipun terluka, makhluk itu mencoba menggunakan sisa tombak untuk menyerang Chinen Ryoga. Ia menyerbu dengan kekuatan penuh ke arah pemburu dalam upaya terakhir yang putus asa. Tetapi Chinen Ryoga berdiri diam, menunggu saat yang tepat untuk melakukan serangan balik. Tiba-tiba, ledakan api besar menghantam kepala monster itu. Pemimpin kelompok itu melindungi dirinya dengan perisai dan Chinen Ryoga memuji ketepatan waktunya. Dengan mata yang bersinar, dia bersiap untuk menggunakan sihirnya pada musuh lagi. Kemudian dia bertanya, bagaimana kalau 3, bukan 1, dan mengaktifkan kendali tulang. 3 tentakel tulang segera menahan tubuh orc yang terluka. Pasak-pasak itu menusuk monster itu di beberapa tempat, menghabisinya untuk selamanya. Setelah makhluk itu dikalahkan, keduanya mengamati tubuhnya yang tergeletak di lantai hutan. Pemimpin kelompok itu terkejut, tidak percaya dia telah mengalahkan orc tersebut. Chinen Ryoga memberitahu mereka untuk tidak berdiam diri karena pekerjaan sebenarnya baru dimulai sekarang. Pemimpin bertanya apakah dia yakin karena dia pikir mereka akan memberi hormat. Chinen Ryoga membenarkan saat pelayan orc barunya berdiri di sisinya. Dia menjelaskan bahwa orang yang mereka cari berada di pemukiman monster di sana. Dengan senyum jahat, Chinen Ryoga mengatakan mereka bisa mendapatkan uang tambahan dari ini. Ketiga pemburu itu benar-benar terkejut dengan usulan Chinen Ryoga. Seiring waktu berlalu, matahari mulai terbenam di cakrawala hutan itu. Salah satu orc yang menyerang kelompok itu akhirnya jatuh tak bernyawa di tengah hutan. Chinen Ryoga kemudian naik level ke level 13 dan atributnya meningkat. Tetapi sistem memperingatkan bahwa batas penyerapan untuk ras itu telah tercapai. Dia berpikir bahwa dia sudah membayangkan kemampuannya tidak akan tak terbatas seperti itu. Dengan itu, Chinen Ryoga memutuskan bahwa untuk hari itu, perburuan telah berakhir. Kembali ke perkemahan, dia memanggil salah satu pemburu wanita untuk berbicara. Dia kemudian bertanya apakah dia sudah siap karena 3 hari yang panjang telah berlalu. Tak lama kemudian malam tiba dan bulan purnama menerangi langit hutan yang gelap. Di dalam tenda, pemimpin mereka mengatakan bahwa statistik mereka telah meningkat dan mereka akan menyerang besok. Di luar, ketiganya setuju dan pemimpin meminta gadis itu untuk berjaga. Mereka mengucapkan selamat tinggal dan pasukan zombie orc Chinen Ryoga berjaga di sana. 2 antek baru berdiri dalam posisi siaga untuk melindungi perkemahan. Sementara itu, ketiga pemburu tidur nyenyak sementara Chinen Ryoga pergi. Sang protagonis duduk di atas batu mengamati langit yang gelap sendirian. Dia akhirnya naik level dan ingin melihat pengetahuan yang telah dia buka. Dengan itu, sistem membawanya ke perpustakaan master kuno yang telah meninggal. Di dalam, dia mendekati salah satu buku untuk mendapatkan informasi. Tetapi akses ditolak dan dia harus berada di level 45 untuk membacanya. Dia merasa kesal karena dia hanya dapat mengakses panduan necromancer pemula. Dengan mendesah,
dia berpikir bahwa itu masih lebih baik daripada tidak memiliki apa-apa. Chinen Ryoga kemudian duduk di lantai dan mulai membaca salah satu buku yang tersedia. Dengan penuh perhatian, ia menganalisis setiap halaman buku sihir kuno itu. Matanya bersinar penuh fokus saat ia menyerap pengetahuan tersebut. Saat fajar, sistem mengumumkan bahwa ia telah mempelajari kemampuan baru. Keesokan harinya, salah satu pemburu dari trio itu bangun dengan sangat malas dan mengantuk. Tetapi ia segera membuka matanya, terkejut oleh sesuatu yang tiba-tiba mengejutkannya. Salah satu zombie orc protagonis menatapnya dari dekat dengan mata yang bersinar. Pemuda itu ketakutan dan melompat mundur saat Chinen Ryoga menyuruhnya untuk segera bangun. Pemimpin kelompok itu mempertanyakan ketakutan tersebut, tetapi memperhatikan bahwa monster itu terlihat berbeda hari ini. Dengan senyum, Chinen Ryoga mengatakan bahwa ia baru saja melakukan beberapa peningkatan kecil pada para pelayannya. Pasukannya sekarang terdiri dari zombie lapis baja dengan kekuatan dan daya tahan yang jauh lebih besar daripada sebelumnya. Keterampilan baru itu menciptakan baju besi tulang dan memungkinkannya untuk memanipulasi daging mayat hidup. Dengan para pengikut barunya, ia mengatakan sudah waktunya untuk pergi ke pemukiman orc. Matahari mulai terbenam di Cakrawala saat kelompok itu bersiap untuk invasi besar. Dengan itu, tim pemburu maju bersama pasukan zombie menuju desa musuh. Mereka akhirnya tiba di pemukiman orc yang tampak seperti benteng besar. Dari puncak menara, salah satu penjaga melihat kelompok itu dan membunyikan alarm invasi. Beberapa orc dengan tombak berkumpul di dalam gerbang, siap mempertahankan tempat itu. Tetapi Chinen Ryoga mengulurkan tangannya dan bersiap untuk menggunakan kendali tulangnya di sana. Kemudian ledakan energi yang kuat menghancurkan gerbang kayu menjadi beberapa bagian. Para penjaga yang ada di sana terlempar jauh oleh kekuatan serangan magis itu. Dengan senyum, dia memegang tombak tulang dan menyuruh monster-monster itu untuk berhenti membuat kebisingan. Tiba-tiba, seekor orc raksasa dengan kapak muncul dari dalam asap ledakan. Makhluk itu mengeluarkan raungan yang ganas saat bersiap untuk menyerang kelompok penyerang. Dari atas tembok, beberapa pemanah orc muncul dan menyiapkan busur mereka untuk menembak. Hujan panah kemudian ditembakkan ke arah para pemburu tanpa ampun. Pemimpin kelompok kemudian menggunakan perisai energi untuk melindungi semua orang dari serangan tersebut. Pemanah tim juga bersiap dan busur panahnya mulai berpijar dengan api. Dia kemudian menembakkan panah api yang berlipat ganda dan mengenai beberapa musuh. Salah satu monster terkena tepat di dada dan menjerit kesakitan akibat serangan api tersebut. Chinen Ryoga tersenyum dengan Kronos di sisinya dan mengatakan itu tidak buruk sama sekali karena mereka baru saja memulai. Dengan itu, segerombolan orc menyerbu para penyerbu untuk menghancurkan mereka. Kemudian, Chinen Ryoga memerintahkan pasukannya yang terdiri dari zombie lapis baja untuk maju ke medan pertempuran. Salah satu anak buahnya berlari ke depan dan mendaratkan pukulan kuat di wajah musuh. Kemudian, zombie itu menembakkan sinar energi biru yang mengenai salah satu monster tepat di tengah. Dengan senyum, dia menganggap hasilnya lebih baik dari yang diharapkan dan mengatakan bacaan itu sepadan. Para orc lainnya benar-benar ketakutan melihat kekuatan musuh baru mereka. Namun Chinen Ryoga memperingatkan bahwa ini hanyalah awal dari pertempuran sesungguhnya yang akan datang. Gerombolan orc kemudian menyerang dengan kekuatan penuh ke arah zombie necromancer. Salah satu anak buah bertahan dari pukulan orc dengan perisai tulang yang diperkuat. Monster itu kemudian memberikan pukulan kuat pada baju besi zombie dengan kapaknya. Dengan itu, sistem mengumumkan bahwa baju besi telah rusak dan pertahanannya telah berkurang. Dia kemudian menggunakan sihirnya dan bersiap untuk memperbaiki baju besi pelayannya. Kemudian, baju besi zombie diperbaiki dan daya tahannya meningkat lagi. Tepat setelah itu, dia menggunakan riak daging untuk menjepit musuh ke tanah. Daging itu kemudian menembus dada salah satu orc yang tidak mengharapkan serangan itu. Orc lainnya mulai memakan daging yang ada di tanah dan di tubuh mereka. Pemimpin kelompok mengamati semuanya dan terkejut dengan strategi cerdas Chinen Ryoga. Dia menyadari bahwa manajemen keterampilan Chinen Ryoga berada di level yang berbeda. Daging para zombie menempel di kaki orc, mencegah mereka bergerak. Dengan musuh yang terjebak, para zombie mundur untuk menunggu langkah selanjutnya. Kepala orc raksasa menjadi marah melihat para pelayannya dikalahkan dengan mudah. Dia kemudian mulai melepaskan aura merah dan tubuhnya mulai berubah.
sistem mengumumkan bahwa mode mengamuk telah diaktifkan dan bahaya telah meningkat ke tingkat khusus. Tetapi Chinen Ryoga tersenyum karena dia telah menunggu monster itu bertarung dengan serius. Dengan teriakan perang, makhluk itu mengayunkan kapaknya dengan sekuat tenaga untuk menyerang. Pukulan itu sangat kuat sehingga membelah udara dan menerjang pemuda itu dengan kekuatan penuh. Tanpa gentar, dia mengulurkan tangannya dan mengaktifkan kemampuan pengendalian tulangnya. Dengan itu, duri tulang yang sangat besar muncul dari tanah untuk menghentikan serangan musuh. Monster itu kemudian ditusuk oleh beberapa pasak yang menembus tubuhnya, menjebaknya. Makhluk raksasa itu kemudian jatuh berlutut, benar-benar lumpuh akibat serangan itu. Ia menyadari tulang-tulang itu mengambil alih tubuhnya dan mencoba melawan. Dengan senyum jahat, Chinen Ryoga berkata itu tidak ada gunanya karena kekuatan spiritualnya telah dikonsumsi. Monster itu menjerit kesakitan saat sihir gelap mengambil alih seluruh tubuhnya. Dia mengatakan kepadanya untuk tidak pesimis karena konsumsi kekuatan meningkat hingga 40%. Chinen Ryoga berpikir bahwa menggunakan 6 tulang sekaligus menghabiskan kekuatan spiritual yang sangat besar. Dia tahu bahwa jika satu tulang terlepas, monster itu akan bergerak dan berpikir untuk membidik jantungnya. Dengan itu, Chinen Ryoga memutuskan untuk menggunakan kendali tulang lagi untuk serangan terakhir. Kekuatan spiritualnya mencapai 68 dan tompak tulang mengenai orc itu tepat di dada. Monster itu akhirnya jatuh ke tanah, kalah dan tak bergerak. Chinen Ryoga kehabisan napas karena pertarungan itu menghabiskan hampir seluruh energi spiritualnya. Dia kemudian mengulurkan tangannya dan mengaktifkan pengurasan kehidupan untuk memulihkan kekuatannya. Aura putih mengelilinginya dan kekuatan spiritualnya pulih menjadi 74. Dengan senyum percaya diri, dia merasa segar dan siap untuk pertempuran berikutnya. Orc-orc lainnya melihat pemimpin mereka yang jatuh dan lumpuh karena ketakutan yang luar biasa. Salah satu dari mereka berteriak agar semua orang lari dan seluruh gerombolan mulai melarikan diri dari desa. Tetapi Chinen Ryoga tidak akan membiarkan mereka lolos dan matanya bersinar dengan cahaya hijau. Dia mengaktifkan riak daging dan menjebak kaki monster yang melarikan diri. Dengan kaki mereka terjebak, makhluk-makhluk itu tersandung dan jatuh menimpa satu sama lain. Tak lama kemudian, semua orc yang mencoba melarikan diri tergeletak dan tak berdaya di lapangan. Sambil tersenyum, dia menggunakan sihir nekromansi dan membangkitkan pasukan orc lapis baja baru. Dan begitulah, kepala suku orc yang dulu ditakuti, kini hanyalah sosok lain di tanah. Ketiga pemburu itu memandang monster-monster yang jatuh dan bertanya-tanya berapa banyak uang yang akan mereka hasilkan dari ini. Tetapi Chinen Ryoga mengambil kepala kapak suku dan mengatakan bahwa itu adalah hadiah sebenarnya dari misi tersebut. Sebuah layar menunjukkan senjata itu adalah kapak darah langka yang menjadi lebih kuat dengan darah. Sambil tersenyum, dia mengatakan bahwa pada akhirnya menaklukkan desa orc itu sepadan. Kemudian dia menyerahkan senjata itu kepada pemimpin kelompok dan menyerahkan pengumpulannya kepada mereka. Pemburu itu setuju dan menyuruh Chinen Ryoga untuk beristirahat, sementara mereka mengurus semuanya. Dengan itu, Chinen Ryoga berjalan menjauh dari kelompok dan menuju bagian lain hutan. Dia berhenti di depan pohon kuno dan mengatakan bahwa dia akhirnya menemukan apa yang dia cari. Chinen Ryoga kemudian memanggil orang yang tersembunyi itu dan memintanya untuk keluar agar mereka bisa berbicara. Namun, pohon raksasa itu tetap diam dan tidak memberikan respon kepada Chinen Ryoga. Sambil mendesah, ia mengambil tulang dari tasnya dan bersiap untuk menggunakan kekuatan. Ia tersenyum jahat saat tulang di tangannya bersinar dengan api. Dengan mata yang bersinar, ia bersiap untuk menyerang pohon itu dengan tulang ajaib. Ia kemudian menyerang pohon itu dengan sekuat tenaga dan aura hijau mengelilingi serangannya yang kuat. Kemudian, energi gelap meledak dan ia bertanya-tanya apakah ia harus bersikap agresif kepada semua orang. Sosok bayangan bermata merah muncul dan bertanya siapa yang berani mengganggunya. Sambil tersenyum, Chinen Ryoga mengatakan bahwa ia senang akhirnya bertemu dengannya secara langsung. Ia memanggilnya Kashiwagi Sora, petarung sihir terkenal, dan jiwa itu terkejut. Sosok itu bertanya bagaimana Chinen Ryoga mengetahui namanya dan menatapnya dengan curiga. Chinen Ryoga mengatakan bahwa ia tahu ia telah menghentikan gelombang monster 305 tahun yang lalu. Sebuah pilar batu muncul sebagai kenangan akan perbuatan pahlawan kuno itu. Sora adalah seorang prajurit tangguh yang memiliki bakat sebagai penyihir dan petarung. Jiwa itu kemudian tersenyum dan berkata bahwa tampaknya kematiannya tidak sepenuhnya sia-sia. Namun, Chinen Ryoga berkomentar bahwa tidak semua orang cukup beruntung untuk meninggalkan nama. Hantu itu menjadi serius dan bertanya apa maksud pemuda itu dengan pernyataan tersebut. Dia bertanya apakah jiwa itu mengingat Shiraga Narihito, wakil ketua dari sebuah guild lama.
Sebuah adegan menunjukkan seluruh desa dilalap api raksasa. Seorang pria di radio dengan putus asa meminta bantuan di tengah kekacauan. Ia melaporkan bahwa masih ada warga sipil di distrik pertanian yang dikelilingi monster. Pria itu kemudian meneriakkan namanya sendiri ke radio sebagai permohonan terakhir untuk meminta bantuan. Ia berteriak putus asa bahwa itu mustahil dan meminta bantuan untuk membantunya. Tetapi radio menjawab bahwa bantuan tidak tersedia dan mereka tidak dapat memberikan dukungan. Pria itu terdiam sejenak dengan ekspresi tidak percaya dan sedih. Ia mengerti bahwa mereka digunakan sebagai umpan agar yang lain dapat melarikan diri melalui gerbang utara. Sebuah suara di radio mengkonfirmasi bahwa berkat mereka, pasukan utama berhasil melarikan diri. Prajurit itu menjadi marah karena mereka dikirim ke sana, padahal mereka tahu ada warga sipil di sana. Suara di ujung lain kemudian memintanya untuk tidak terlalu pesimis tentang situasi tersebut. Orang yang mengkhianatinya mengatakan bahwa kehormatan menghentikan gelombang monster sekarang jadi milik para penyintas. Dipenuhi amarah, pria itu membanting radio ke tanah karena jika kau hidup, kau adalah pahlawan. Seekor monster kemudian melompat ke arah warga sipil yang jatuh untuk menghabisi mereka. Namun, prajurit itu menggunakan sihir gelap dan menyelamatkan orang tersebut dari serangan makhluk itu. Dia kemudian melanjutkan pertempuran untuk membuka jalan melalui kekacauan dan api. Pria itu memerintahkan anak buahnya untuk melindungi warga sipil dan melarikan diri dari tempat itu. Rekan-rekannya ragu sejenak, tampak sangat khawatir padanya. Kemudian ia berteriak marah bahwa itu adalah perintah dan menyuruh mereka pergi segera. Jiwa itu menjelaskan bahwa pria yang mengirimnya ke kehancuran telah menjadi pahlawan besar. Dengan itu, semua catatan yang berkaitan dengannya sepenuhnya dihapus dari sejarah. Chinen Ryoga mengatakan itu tragis karena orang yang meninggal telah kehilangan kejayaannya. Hantu itu menjadi marah dan menyuruh Chinen Ryoga untuk berhenti bertele-tele dan langsung ke intinya. Dengan seringai, Chinen Ryoga menawarkan untuk membantu pahlawan kuno itu membalas dendam. Hantu itu menatapnya. Mata merahnya bersinar dengan kebencian dan kecurigaan. Chinen Ryoga mengusulkan agar mereka membuat kontrak agar ia menjadi mayat hidup yang kuat. Jiwa prajurit kuno itu terus menatapnya dalam diam. Dipenuhi amarah, Chinen Ryoga itu mengulangi tawaran tersebut dan mengundangnya untuk bergabung dengannya sebagai undead. Kemudian cincin di tangannya bersinar dengan energi nekromansi kehijauan yang kuat. Ia menunjukkan tubuh naga itu dan mengatakan bahwa ia telah menyiapkan wadah untuk jiwa tersebut. Kashiwagi Sora menatap tubuh monster itu, tampak sangat mempertimbangkan tawaran tersebut. Jiwa itu mengakui bahwa dalam keadaannya saat ini, ia bahkan belum mempertimbangkan untuk membalas dendam kepada musuh-musuhnya. Kemudian ia menerima tawaran itu, tetapi mengatakan bahwa ia memiliki satu syarat untuk menyegel kesepakatan tersebut. Kashiwagi Sora memperingatkan bahwa ia akan menolak tindakan apapun yang membahayakan orang-orang yang tidak bersalah. Chinen Ryoga berpikir bahwa syaratnya sama seperti sebelumnya dan bahwa hati sang pahlawan tidak berubah, seperti yang diharapkan dari seorang pahlawan sejati. Ia berpikir dengan senyum kagum. Dengan itu, Chinen Ryoga menyetujui syarat tersebut dan berjanji bahwa ia tidak akan melanggar kesepakatan. Kashiwagi Sora kemudian menerima tawaran tersebut dan mengatakan bahwa ia akan menjadi pelayannya yang tak mati. Sistem mengumumkan bahwa ia telah memperoleh kepemilikan roh yang terikat di bumi. Kashiwagi Sora. Ia ingat bahwa sebelum regresi, ia mengubah jiwa itu menjadi seorang kesatria yang menakutkan. Kemudian Chinen Ryoga bertanya-tanya apa yang akan terjadi jika ia memberinya tubuh yang kuat sejak awal. Kronos memuji tubuh naga itu, mengatakan bahwa itu adalah mahakarya sejati. Sebuah layar menampilkan status pelayan baru, yang kini menjadi naga Eldritch yang belum sempurna. Chinen Ryoga bersemangat karena sifat petarung sihir tidak ada pada kesatria kerangka. Layar menjelaskan bahwa sifat tersebut menggabungkan bakat seorang penyihir dan seorang ahli bela diri. Kemudian, dia bertanya kepada pelayan baru itu bagaimana perasaannya dalam tubuh naganya. Makhluk itu meregangkan tubuh dan mengatakan bahwa tubuh itu lebih rendah daripada yang dia miliki semasa hidupnya. Chinen Ryoga mengerti bahwa pelayan itu belum sempurna karena formula kutukan yang digunakan. Tetapi dia tersenyum puas karena ini adalah awal yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Dengan pelayan barunya, dia berbalik dan mereka berdua mulai berjalan menjauh dari desa. Tiba-tiba, makhluk itu menghentikannya. Keberatan dipanggil pelayan dengan nada yang sangat kesal. Mendengar itu, naga itu mengecil dan berdiri dengan tangan bersilang tampak marah. Chinen Ryoga bertanya apa yang terjadi dan pelayan itu mengatakan dia tidak suka dipanggil pelayan. Chinen Ryoga menyarankan untuk menggunakan nama aslinya, tetapi makhluk itu mengatakan bahwa dia telah membuang namanya. Dia berpikir pelayan itu cukup merepotkan dan kepribadiannya telah banyak berubah.
Naga itu meminta nama yang dapat mengintimidasi lawan, tetapi tidak dapat menemukan nama yang bagus. Chinen Ryoga menyarankan Fafnir, naga hitam, dan Tiamat. Tetapi naga itu menolak semua nama tersebut. Kesal, ia menyuruh pelayannya untuk menyebut dirinya Orochi. Dan makhluk itu langsung menolak lagi. Chinen Ryoga bertanya-tanya, apakah ia harus meninjunya saja? Dan naga itu mencibir dengan jijik. Tetapi makhluk itu berubah pikiran dan berkata, nama pertama, Fafnir, itu sudah cukup bagus. Chinen Ryoga menghela napas lelah dan setuju untuk memanggilnya begitu sebelum berbalik untuk pergi. Fafnir yang baru menghentikannya lagi dan mengeluh bahwa dia praktis tidak punya pakaian sekarang. Dia kemudian melihat sekeliling desa Oak mencari sesuatu untuk dikenakan. Makhluk itu mengambil sepotong kain dari tenda untuk digunakan sebagai pakaian. Chinen Ryoga bertanya-tanya, apakah ini kepribadian asli pahlawan kuno itu selama ini? Adegan kembali ke laboratorium dan sang alkemis berteriak setelah melihat sesuatu yang aneh di malam hari. Dia menjadi bersemangat dan mengatakan bahwa tubuh yang ada di dalam larutan sekarang bergerak. Fafnir mengatakan dia telah mendapatkan jiwa dan ilmuwan itu menjadi gila, ingin mempelajarinya dari dekat. Fafnir menganggap alkemis itu aneh dan bertanya apakah dia bisa meninjunya. Tetapi Chinen Ryoga berkata tidak. Dengan tatapan serius, Chinen Ryoga kemudian menarik perhatian rekan barunya. Dia memberitahu trio itu bahwa mereka akan kembali ke Tokyo untuk mengatur barang-barang. Dan kelompok itu setuju. Kembali ke laboratorium, Chinen Ryoga bersiap untuk menggunakan keterampilan nekromansinya. Dengan sihirnya, dia mulai mengerjakan tubuh Oak itu, kepala suku yang telah ia kalahkan sebelumnya. Ia duduk dan bertanya-tanya apa yang harus ia lakukan dengan tubuh monster itu. Sekarang, Fafnir dan Shintanirenya mengamati Chinen Ryoga, menunggu untuk melihat apa yang akan ia ciptakan dengan senyum jahat. Kemudian ia bertanya kepada mereka berdua apakah mereka penasaran tentang hal itu. Shintanirenya panik dan mengatakan bahwa ia sama sekali tidak penasaran dengan proyek baru itu. Tetapi ia tidak dapat menekan rasa ingin tahunya dan mulai mencampur bahan-bahannya. Shintanirenya mengakui bahwa Chinen Ryoga selalu berhasil melampaui harapannya. Dengan senyum, Chinen Ryoga menggunakan pemisahan daging pada tubuh Oak untuk mempersiapkannya. Sihir itu berhasil, dan daging monster itu perlahan mulai terpisah dari kerangkanya. Kronos bertanya apakah ia akan menciptakan pelayan lain, dan ia berkata, kau tidak akan pernah memiliki terlalu banyak kekuatan. Sistem mengumumkan bahwa tingkat penyelesaiannya tinggi, dan statistik kerangka akan berlipat ganda. Alkemis itu kemudian memberinya ekstrak untuk digunakan dalam pembuatan pelayan baru. Ekstrak itu memberi kerangka spesialisasi dalam pertahanan dan dia pikir dia bisa menggunakannya. Dengan senyum, dia berpikir dia bisa menggunakan ciptaan barunya sebagai pengawal. Kaki kerangka baru itu menyentuh tanah dan bersiap untuk berdiri. Seorang penjaga kerangka bintang 2 bangkit, memegang 2 perisai untuk melindungi dirinya sendiri. Dia memerintahkan kerangka itu untuk melindunginya dengan baik setiap kali dia menggunakan pengurasan nyawa. Chinen Ryoga memuji pelayan barunya atas pekerjaannya yang luar biasa dan sangat senang dengannya. Shintanirenya menanyainya, bertanya mengapa dia memutuskan untuk menciptakan kerangka kali ini. Dia menjelaskan bahwa tulang tidak membusuk dan dia dapat memanipulasi sesuka hatinya. Alkemis itu terkesan bahwa dia bahkan memikirkan perawatan mayat hidup. Dia mengatakan dia perlu pergi untuk tugas yang membosankan dan meminta yang lain untuk menjaga pelayan itu. Shintanirenya bertanya, bingung kemana dia pergi pada jam segini. Dia menjelaskan bahwa dia akan pergi ke Pantheon dan akan menerima mantra suci karena levelnya sudah naik. Shintanirenya benar-benar terdiam setelah mendengar jawaban yang tak terduga itu. Dia kemudian panik dan bertanya apa sebenarnya arti mantra suci. Terkejut, rekannya bertanya apakah Chinen Ryoga sebenarnya seorang pendeta selama ini. Gambar kerangka pendeta muncul di belakangnya memperkuat keraguannya. Dengan Kronos di sisinya, dia mengatakan bahwa dia sebenarnya seorang penganut yang sangat taat. Shintanirenya berteriak, itu tidak mungkin. Dan Chinen Ryoga mengatakan komentar itu menyakiti perasaannya. Dia mengubah topik pembicaraan dan bertanya apakah paten untuk ramuan penyembuhan itu sudah terdaftar. Shintanirenya membenarkan. Dan Chinen Ryoga memuji kecepatannya. Tetapi dia mengatakan dia tidak suka menunda-nunda. Rekannya menjelaskan bahwa masalahnya adalah periklanan, karena pameran baru akan diadakan tahun depan. Mendengar ini, Chinen Ryoga menawarkan untuk mempromosikan ramuan tersebut jika dia mendapatkan kesempatan. Chinen Ryoga setuju dan segera memberinya sebotol ramuan baru untuk dibawa bersamanya.
Dengan senyum jahat, Chinen Ryoga mengatakan mereka akan menghasilkan banyak uang jika semuanya berjalan lancar. Kemudian, ia membayangkan dirinya berenang dalam uang dan mengatakan bahwa uanglah yang menggerakkan dunia pada akhirnya. Rekannya memperhatikannya dan bertanya-tanya, apakah pria itu benar-benar seorang pendeta? Adegan berubah ke Pantheon, sebuah menara yang muncul setelah bencana besar. Di dalamnya, orang-orang berkumpul untuk menerima mantra dan berkah dari rasi bintang. Ia berjalan melewati tempat itu dan berpikir bahwa para dewa yang meminta persembahan dari para pengikutnya. Tetapi ia tidak merasakan kehadiran ilahi dan merasa aneh bahwa ada barang-barang berharga di tanah. Chinen Ryoga mulai kehabisan napas karena pendakian yang panjang di tempat itu. Kemudian ia mengeluh bahwa tidak ada eskalator atau lift di sekitar. Chinen Ryoga bertanya-tanya apakah ia perlu menunjukkan pengabdian dengan mendaki 108 anak tangga dengan Kronos di sisinya. Ia mengeluh bahwa ini sangat sulit dan ia sangat lelah. Dewa itu bertanya berapa banyak yang tersisa dan ia mengatakan jaraknya sama dengan yang telah mereka daki. Kemudian Chinen Ryoga menyadari bahwa mereka baru setengah jalan menuju puncak. Ia merasa kesal dan berpikir seharusnya ada imbalan yang layak untuk semua usaha ini. Karena tidak ada pilihan lain, Chinen Ryoga terus mendaki tangga batu panjang Pantheon. Ia akhirnya tiba di sebuah aula besar dengan langit-langit yang menampilkan bintang-bintang dengan ekspresi serius. Chinen Ryoga mengamati tempat suci itu dengan penuh perhatian. Beberapa rasi bintang menunjukkan reaksi dan Kronos kecil mulai menertawakan situasi tersebut. Kronos itu kemudian mengambil wujud aslinya dan mengatakan sekarang giliran dia untuk bertindak. Ia kemudian melihat ke langit yang gelap dan bersiap untuk menunjukkan kekuatannya. Dengan sentuhan, ia mendaftarkan raksasa langit yang menantang itu ke dalam jajaran para dewa. Dengan itu, Chinen Ryoga memperoleh mantra berkah yang tidak suci dan baji pembalasan. Keterampilan tersebut meningkatkan statistik dan kerusakan, dan Chinen Ryoga mengatakan kekuatannya sangat bagus. Kronos, sang titan kuno itu tertawa, bangga dan membual tentang kebesaran ilahinya yang luar biasa. Tetapi sistem mengumumkan bahwa keilahian dewa itu masih lemah dan membutuhkan pencapaian. Cahaya bintang redup dan pemuda itu menyebut sistem itu sampah, membuat dewa itu sedih. Meskipun begitu, dia tersenyum karena yang terpenting adalah dia menjadi lebih kuat pada akhirnya. Tak lama kemudian, Chinen Ryoga berjalan menyusuri jalanan kota dengan tatapan yang sangat termenung. Dia melanjutkan perjalanannya dengan tenang mengamati kehidupan malam. Tiba-tiba, sebuah suara memanggilnya dan bertanya mengapa dia meninggalkan Pantheon. Seorang pria berotot berambut pirang bernama Satake Shigeru muncul dan menyapanya. Chinen Ryoga menatapnya dengan ekspresi bingung dan bertanya siapa dia sebenarnya. Pria besar itu mengatakan dia pernah merawatnya di panti asuhan dan bertanya apakah dia masih ingat. Chinen Ryoga mengenalinya sebagai sampah masyarakat yang biasa memeras anak-anak lain. Sebuah ingatan menunjukkan si pengganggu memegang kerah bajunya di sebuah ruangan tua. Dia menuduhnya telah mengadu domba kepada kepala sekolah dan mengancamnya dengan marah. Tetapi Chinen Ryoga membalas dengan pukulan kuat ke wajah si penyerang tanpa ragu-ragu. Chinen Ryoga bertanya apakah hidungnya sudah sembuh, dan pria lainnya menjadi marah mendengar ejekan itu. Satake Shiroge kemudian tenang dan mengatakan bahwa ia hampir kehilangan akal sehatnya sejenak. Sambil tersenyum, ia menunjukkan sebuah pin berkilau yang terpasang di bajunya. Benda itu adalah lambang dari Guild Aragiri yang terkenal dan kuat dari wilayah tersebut. Ia menyebutnya pemburu tingkat rendah dan memperingatkan bahwa keadaan tidak akan seperti sebelumnya. Tetapi Chinen Ryoga balas menatapnya dan mengatakan bahwa baginya tidak ada yang benar-benar berubah. Satake Shiroge kembali marah dan menggertakkan giginya karena geram pada Chinen Ryoga. Kemudian ia berteriak kepada Chinen Ryoga agar tidak terlalu sombong dan bersiap untuk menyerangnya. Dengan itu, Satake Shiroge maju dan mencoba meraihnya dengan tangannya untuk mengintimidasinya. Tetapi seorang pria lain muncul dan meraih pergelangan tangannya, menghentikan serangan mendadak itu. Si pengganggu terkejut dan mencoba menjelaskan kepada kaptennya apa yang terjadi. Pendatang baru itu kemudian menyarankan mereka pindah ke lokasi lain dan melakukan pertarungan resmi. Dalam pikirannya, kapten itu bertanya-tanya mengapa Chinen Ryoga mencari masalah dengan Guild. Kapten bertanya apakah mereka saling mengenal dan menyarankan agar mereka membiarkan tinju mereka yang berbicara. Satake Shiroge tersenyum dan mengatakan bahwa Chinen Ryoga baru saja menjadi pemburu dan itu hanya lelucon. Tetapi yang mengejutkan semua orang, Chinen Ryoga langsung menerima tantangan itu. Satake Shiroge bingung karena dia tidak menyangka dia akan menerimanya begitu cepat. Dengan seringai, Chinen Ryoga bertanya apakah Satake Shiroge takut berkelahi.
Satake Shiroge menggertakkan giginya dan berteriak bahwa dia tidak bisa menarik kembali apa yang baru saja dia katakan. Adegan kemudian berubah ke game afiliasi Guild Aragiri di sebuah bangunan modern. Di tengah arena, kedua pemburu saling berhadapan saat pertarungan akan segera dimulai. Chinen Ryoga mengatakan bahwa dia adalah seorang pendeta dan bahwa pelayannya akan bertarung menggantikannya. Musuh mencemooh makhluk yang dipanggil dan memamerkan kalung dan cincinnya yang meningkatkan statistiknya. Dengan tatapan menghina, dia mengatakan bahwa barang-barangnya tidak akan memberinya keuntungan apapun. Saat itu, sistem arena aktif dan simbol cahaya muncul di tanah. Dengan senyum, pria berambut pirang itu bersiap untuk pertempuran yang akan segera dimulai. Sistem mengumumkan bahwa penghalang akan melindungi nyawa kedua petarung dan pertandingan dimulai. Arena siap dan sistem diaktifkan agar pertarungan akhirnya dimulai. Dengan senyum, sistem mulai mengukur HP dan pertahanan para pemburu dalam jangkauan. Diumumkan bahwa penghalang akan diaktifkan jika nyawa siapapun dalam bahaya. Penyerang kemudian mengejek bertanya, apakah lawannya takut bertarung? Chinen Ryoga menatapnya dengan jijik dan bertanya-tanya apa yang dibicarakan musuhnya itu. Sementara itu, makhluk itu berpikir bahwa dia tidak pernah membayangkan akan bertemu dengan Guild Aragiri di sini. Dia kemudian bersiap untuk bertempur, ingin melihat seberapa kuat tubuhnya dapat bertahan. Fafnir menyatakan bahwa melawan anggota Aragiri tidak ada alasan untuk menahan diri, tetapi Chinen Ryoga memintanya untuk tidak mengakhiri semuanya dalam satu pukulan karena dia ingin menguji sesuatu. Fafnir kemudian menggerutu bahwa menahan diri sekarang lebih sulit baginya. Dengan marah, si pengganggu berteriak bahwa dia akan kalah dan dia akan menunjukkan tempatnya yang sebenarnya. Dia maju dengan sekuat tenaga dan mempersiapkan serangan kuat dengan tombaknya untuk mengenainya. Tetapi Fafnir dengan mudah memblokir serangan musuh hanya dengan menggunakan kakinya. Penyerang itu terkejut melihat monster itu menghentikan serangan spesialnya dengan mudah, tanpa gentar. Pria berambut pirang itu mundur dan bersiap untuk menggunakan salah satu keahliannya yang lain. Dengan senyum jahat, dia mengaktifkan bentuk keduanya untuk serangan menusuk. Chinen Ryoga berpikir bahwa waktu reaksi Fafnir lebih baik dari sebelumnya. Fafnir bertanya apakah Satake Shiroge itu mengira serangan selambat itu bisa mengenainya. Dengan kecepatan luar biasa, makhluk naga itu menggerakkan tangannya untuk menghentikan serangan itu lagi. Dia menangkap tombak musuh dengan tangannya, dan pria berambut pirang itu terkejut melihatnya. Satake Shiroge menyadari dia tidak bisa bergerak dan menjadi lumpuh karena ketakutan. Dengan nada menghina, Fafnir menyebutnya menyedihkan karena menyerang tanpa memikirkan langkah selanjutnya. Dia kemudian memperingatkan bahwa jika ini adalah pertempuran sungguhan, Satake Shiroge pasti sudah tamat. Makhluk itu menyadari bahwa dia lupa apa yang diminta tuannya dan bahwa dia seharusnya menahan diri, tetapi sudah terlambat. Dan dengan tangannya di dada lawannya, dia bersiap untuk menyerang dengan segenap kekuatannya. Fafnir kemudian melayangkan pukulan kuat tepat di wajah musuhnya. Pria besar itu menjerit kesakitan saat terlempar oleh benturan yang kuat. Fafnir mengatakan bahwa dia menangis terakhir kali hidungnya patah dalam perkelahian, tetapi Chinen Ryoga berkomentar bahwa kali ini dia hanya berteriak selama sedetik dan bahwa dia sudah dewasa. Satake Shiroge bangkit dengan penuh amarah dan berteriak bahwa dia adalah seorang bajingan. Marah, si pengganggu menyerang sekali lagi dengan tombaknya untuk menyerang Fafnir, tetapi makhluk itu memblokir pukulan itu dengan kakinya lagi tanpa kesulitan. Dampak blokir itu sangat kuat sehingga meretakkan seluruh lantai arena pertempuran. Meskipun demikian, penyerang itu tidak menyerah dan mempersiapkan serangan lain dengan tombaknya. Fafnir mengatakan bahwa jika Anda menggunakan gerakan yang sama 2 kali, lawan Anda akan membaca Anda seperti buku. Dengan putaran cepat, Fafnir menyerang kaki musuh dengan ekornya. Tulang di kaki si penindas patah akibat benturan, dan dia merasakan sakit yang luar biasa. Dengan mata terbelalak, Satake Shiroge terkejut dengan apa yang baru saja terjadi. Fafnir kemudian mengatakan bahwa semuanya sudah berakhir dan bersiap untuk pukulan terakhir dalam pertarungan. Dia mengangkat tangannya untuk menghabisi musuh yang jatuh dan mengakhiri pertempuran di sana. Dengan air mata di matanya, Satake Shiroge mengerti bahwa pertarungan benar-benar telah berakhir baginya. Tetapi kapten muncul dan menyuruh Fafnir untuk menghentikan serangan sebelum terlambat. Chinen Ryoga merasa kesal karena rencananya terganggu di tengah pertarungan. Dalam pikirannya, dia mengatakan bahwa mereka tiba lebih cepat dari yang diharapkan. Sistem kemudian mengumumkan akhir pertandingan. Dengan si penyerang tergeletak di lantai arena, kapten membantunya dan mengatakan dia akan memanggil seorang pendeta untuk menyembuhkannya secepat mungkin. Saat itu juga, Chinen Ryoga muncul dan mengatakan bahwa dia sudah memiliki seorang pendeta tepat di depannya.
Kapten itu membalas bahwa mantra penyembuhan bintang 1 tidak dapat memperbaiki tulang yang patah. Kemudian dia bertanya bagaimana Chinen Ryoga berencana untuk menyembuhkan temannya yang terluka. Chinen Ryoga mengeluarkan sebuah botol kecil dan mengatakan dia akan menggunakan ramuan kelas menengah untuk menyembuhkannya. Pria lainnya bertanya apakah dia belum melihat berita tentang produksi massal ramuan tersebut. Satake Shiroge berteriak bahwa dia tidak membutuhkan belas kasihan dan menyuruh Chinen Ryoga pergi. Tetapi Chinen Ryoga bersikeras, berpikir bahwa dia sedang mencari cara untuk mengiklankan ramuan tersebut. Dengan senyum jahat, dia mengatakan dia telah menemukan subjek uji yang sempurna. Chinen Ryoga kemudian menuangkan ramuan merah ke kaki musuh yang jatuh dan patah. Kapten itu terkejut karena pria berambut pirang itu sembuh dan bahkan tulangnya pun sembuh dengan tatapan penuh hasrat. Dia berpikir bahwa pria itu benar-benar menginginkan ramuan itu untuk dirinya sendiri. Chinen Ryoga menyeringai karena rencananya untuk menjual ramuan itu berhasil dengan sempurna. Sang kapten bertanya di mana dia membeli ramuan produksi massal itu. Chinen Ryoga berpikir sambil tersenyum bahwa lawannya telah termakan umpan dengan sempurna. Chinen Ryoga bertanya apakah sebagai seorang kapten ia harus menjadi pemburu bintang 3. Sambil tersenyum, ia menantangnya untuk bertarung dan mengatakan akan memberitahunya dari mana ia mendapatkan ramuan itu jika ia menang. Sang kapten menerima tantangan itu asalkan ia mengungkapkan sumber ramuan tersebut terlepas dari hasil akhirnya. Chinen Ryoga mengatakan pertarungan terakhir terlalu singkat dan kali ini ia akan bertarung dengan segenap kemampuannya. Dengan itu, keduanya mengambil posisi masing-masing dan pertempuran baru akan segera dimulai di arena yang hancur. Sistem mengumumkan dimulainya pertandingan dan sang kapten langsung melompat untuk menyerang Fafnir. Ia menggunakan jurus pedang kelimanya dan menyerang monster itu dengan serangan tajam. Pria itu menganggap reaksi makhluk itu terhadap pukulan cepatnya sangat mengesankan, tetapi dia tahu ada batas kecepatan untuk tubuh sebesar itu. Sistem mengumumkan bahwa kerusakan telah menurunkan pertahanannya dan makhluk itu merasakan sakit akibat pukulan tersebut. Dengan demikian, Kapten terus menyerang Fafnir dengan serangan cepatnya. Chinen Ryoga menyaksikan pertarungan itu dan berpikir bahwa semuanya berjalan persis seperti yang dia bayangkan. Dia mengerti bahwa pertarungan berbasis kecepatan adalah lawan yang mengerikan bagi makhluk naganya itu. Dan itulah mengapa dia menggunakan ramuan sebagai umpan untuk memprovokasi pemimpin Guild. Makhluk itu memutuskan untuk menggunakan pertarungan itu untuk membiasakan diri dengan tubuh barunya yang berat. Chinen Ryoga memuji sikap pelayannya, menyebutnya sebagai tangan kanannya dalam pertarungan. Dia kemudian mengatakan bahwa dalam hal itu, dia tidak bisa hanya berdiri dan menonton pertempuran. Dengan demikian, Chinen Ryoga mengucapkan berkat yang tidak suci untuk memperkuat pelayannya dalam pertempuran.